Aktifkan lonceng untuk pemberitahuan lebih cepat. Sang penakluk bijak Sisen 29. Waktu berlalu cepat. Kabar bahwa Litu telah memberikan semua rumah kepada kaum miskin menyebar dengan cepat. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena penyediaan perumahan terjangkau oleh pemerintah akan sangat mengurangi beban pada kelas bawah. Reputasi Litu melambung ke level yang baru. Rincian persidangan sebelumnya telah tersebar luas, dan tidak ada yang berani meragukan reputasi Litu sebagai pejabat yang jujur lagi. Ah, jadi Tuan Litu melakukan ini untuk rakyat. Kami kira dia memperebutkan rumah-rumah itu untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya kami salah paham tentang Tuan Litu. Ya, Tuan Litu, dengan melakukan ini, Anda telah membuat musuh dari klan-klan yang berkuasa itu. Memutus mata pencaharian seseorang sama saja dengan membunuh orang tuanya. Di masa depan, orang miskin tidak perlu lagi menyewa rumah dari klan-klan yang berkuasa, dan mereka akan kehilangan kekayaan yang sangat besar. Di ibu kota, opini terbagi. Mereka yang menyaksikan persidangan Litu dan mengira dia mengambil rumah-rumah itu untuk keuntungan pribadi dipenuhi dengan penyesalan. Banyak orang lain juga khawatir, karena tindakan Litu secara langsung menantang kepentingan kelas lain. Hari ketiga. Selama 3 hari terakhir, Litu telah mengeluarkan proklamasi yang mencantumkan serangkaian persyaratan, yang memungkinkan warga yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perumahan di pinggiran kota kepada Jing Zhaoyin, gubernur prefektur. Sementara itu, dia telah menguasai kitab racun dan teknik pembunuhan tertinggi. Pada hari ini, matahari, yang telah lama tak terlihat, akhirnya muncul. Tepat ketika Litu tiba di Yamen, seorang lelaki tua tiba-tiba memukul genderang prefek ibu kota. Hati Litu tergerak, dan dia segera memberi perintah untuk membawa lelaki tua itu ke atas. Ini adalah seorang petani tua, kepalanya sudah sepenuhnya beruban, usianya sudah 70-an atau 80-an, yang berjalan dengan goyah memasuki ruang sidang. Kakek, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Litu bertanya. Pada umumnya, kasus-kasus ditangani oleh Kementerian Kehakiman dan diurus oleh prefek ibu kota. Ini biasanya peristiwa besar di ibu kota. Mengapa orang tua ini datang ke prefek ibu kota, bukan ke Kementerian Kehakiman? Orang tua itu segera berlutut dengan bunyi gedebuk, menangis dan memohon, "Tuan, Anda adalah pejabat yang jujur dan adil, tolong selamatkan saya." Litu melangkah maju dan membantu lelaki tua itu berdiri, sambil berkata dengan lembut, "Pak Tua, tolong ceritakan apa yang terjadi." Pria tua itu, dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, berkata, "Tuan, saya Gu San, dan saya tinggal di sebelah timur kota. Saya mencari nafkah dengan menjual pangsit. 3 hari yang lalu, Kementerian Pendapatan mengeluarkan perintah untuk membangun rumah-rumah baru. Melihat makam anak saya yang malang diratakan, saya tidak tahan." Litu langsung mengerutkan kening. Apakah Kementerian Pendapatan telah mengeluarkan peraturan baru? Terakhir kali, kita mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan meraih manfaat bagi rakyat karena Kementerian Pendapatan dan Gubernur Ibu Kota merahasiakannya dari Kaisar dan Departemen Rumah Tangga Kekaisaran. Kali ini, jika Kementerian Pendapatan mengikuti prosedur yang semestinya, Litu mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia segera meminta lelaki tua itu untuk duduk dan menanyakan tentang situasi tersebut. Ternyata ada pemakaman para martir di luar sisi timur kota. 20 tahun yang lalu, Gu Tiansu memimpin pasukannya untuk menyerang Xiongnu. Xiongnu menderita kekalahan berulang kali dan melarikan diri dalam kepanikan dari padang rumput Tianqi yang luas melintasi pegunungan bersalju yang membentang di sebelah barat. Sebagai tindakan terakhirnya, pemimpin Xiongnu Wan Muduan mengirimkan 5.000 prajurit pemberani paling elitnya untuk menyerbu ibu kota melalui jalan samping. Pada saat itu, ibu kota tidak dijaga dengan baik dan bencana sudah di depan mata. Pada saat itu, garnisun hanya memiliki 2.000 orang dan tidak berani keluar untuk berperang. Istana dan pemerintah semuanya menunjuk jari ke arah Gu Tiansu, percaya bahwa dialah yang menyebabkan masalah tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gu Tiansu sengaja membiarkan orang Xiongnu ini masuk ke ibu kota, dengan maksud menggunakan orang Xiongnu itu untuk melakukan sesuatu yang tidak setia kepada kaisar. Pada saat kritis, adik perempuan Gu Tiansu, Gu Tiansui, yang saat itu adalah selir Gu, mengumpulkan 4.000 tentara dari klannya dan bertempur sengit dengan pasukan Xiongnu di luar kota selama 3 hari 3 malam. Dalam pertempuran brutal itu, tidak seorang pun dari 4.000 orang dari klan Gu yang selamat. Kepolosan Gu Tiansu telah terjaga. Keluarga Gu, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota, mengalami kemunduran sejak saat itu. Namun, hal ini juga menghentikan serangan Xiongnu. Jenderal Gu Tiansu kembali ke ibu kota dan memusnahkan para penjaga Xiongnu dalam satu serangan. Jasad-jasad orang-orang kuno itu tidak ditemukan dimanapun. Mereka hanya bisa dimakamkan bersama di luar gerbang timur ibu kota, dengan sebuah batu nisan didirikan untuk memperingati prestasi besar mereka. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai 4.000 martir. Pada saat itu, semua jenderal dari ketiga pasukan tetap diam, dan pasukan mengenakan pakaian berkabung selama sehari untuk memperingati kesetiaan dan keberanian klan kuno tersebut. Namun Gu Tiansu tidak bisa lepas dari tuduhan pengkhianatan. 20 tahun kemudian, sang jenderal terbunuh, dan selir Gu menggantung diri. Makam-makam megah para pahlawan ini kini terbengkalai dan terlupakan. Pria tua ini, Gu San, dulunya adalah seorang pelayan keluarga Gu. Ia diberi nama keluarga Gu oleh tuannya.
Putranya juga meninggal dalam pertempuran sengit itu. Sekarang, Kementerian Pendapatan ingin menempati lahan itu untuk membangun rumah. Tujuan membangun rumah adalah untuk menjualnya demi mendapatkan uang. Oleh karena itu, kuburan-kuburan itu harus diratakan. Jasad putranya tidak ditemukan dimanapun, bagaimana ia tega melihat makam putranya diratakan. Tak berdaya, Gusan hanya bisa memohon bantuan kepada Litu. Setelah Gusan selesai menceritakan kisah yang memilukan itu, hati Litu pun ikut sedih. Para pria dari keluarga Gu, apapun yang terjadi, mati untuk negara mereka. Seluruh klan adalah martir. Sungguh ironis bahwa makam para martir diratakan untuk memberi jalan bagi pembangunan real estate. Seandainya para prajurit di seluruh negeri mengetahui bahwa inilah nasib mereka yang gugur dalam membela negara, betapa hancurnya hati mereka. Jangan khawatir, Tuan, Litu akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Saya akan pergi bersama Anda ke timur kota untuk melihat-lihat. Litu mengatakan bahwa meskipun Gu Tiansu dibunuh karena pengkhianatan, jasa 4.000 martir keluarga Gu tidak dapat dihapus. Meskipun itu bukan wewenang Litu, dia tetap akan menulis surat kepada Kaisar untuk meminta agar masalah itu dihentikan. Setelah mendengar persetujuan Litu, Gusan sangat gembira, seolah-olah dia melihat secercah harapan. Dia segera bangkit dan memimpin jalan. Litu, ditemani oleh 6 atau 7 kurir Yamen, mengikuti lelaki tua itu ke timur kota. Tidak lama setelah ia pergi, Li Chanen mengikuti Yunxi kembali ke kantor Jing Shaoyin. Setelah mengetahui bahwa Litu telah pergi ke timur kota dan mengetahui tentang perataan kuburan, Yunxi merasa khawatir dan mengikutinya. Di luar gerbang timur kota, gulma yang tumbuh subur telah menutupi lempengan batu di dalamnya. Lempengan-lempengan batu itu seperti hutan, banyak di antaranya telah roboh ke tanah dan belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Biasanya, hanya beberapa burung gagak yang hinggap di sini, dan tidak ada yang datang, karena pertempuran besar kala itu terlalu brutal, kenangan berdarah yang tidak ingin diingat oleh siapapun di ibu kota. Pada saat itu, sebuah tim yang bertugas memindahkan batu nisan sedang mengepung seorang wanita tua dengan agresif. Ada sekitar 60 atau 70 orang, masing-masing bertubuh kekar dan kuat. Orang-orang ini semuanya telah menerima hadiah dari Kementerian Pendapatan dan bertanggung jawab untuk memindahkan semua batu nisan. Namun, yang mengejutkan mereka, ternyata ada sepasang lansia yang merawat area makam tak bertuan ini. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan menyentuh makam putraku. Siapapun yang ingin merobohkannya harus melangkahi jenazah istriku. Wanita tua itu berbicara dengan hati yang berat. Ia berpakaian sederhana, bersandar pada tongkat kayu yang lapuk, dan membungkuk di dekat batu nisan. Ia tidak bergerak sedikit pun. Dasar orang tua bangka, kau mau mati. Beraninya kau menghentikan kami. Percaya atau tidak, kami akan mengirimmu ke surga barat, kata seorang pria bertubuh kekar dengan dingin. Jangan berpikir kamu bisa bertingkah seperti orang tua hanya karena kamu sudah tua. Jika kamu ingin mati, kami bisa mengabulkan keinginanmu. Pria bertubuh kekar lainnya tampak garang dan mengancam. Anakku gugur demi negaranya, tak seorang pun boleh mengganggu kedamaiannya. Rasa takut terpancar di wajah wanita tua itu. Di hadapan para pria bertubuh kekar ini, ia tampak lebih tua dan lebih kurus, tetapi ia sama sekali tidak merasa terancam. Sialan, kau mau mati. Kau pikir kau bisa bertindak sombong di sini? Tidakkah kau pikir pisau jagal ini cukup cepat untuk menghabisi mayat hidup sepertimu? Seorang pria bertubuh kekar tiba-tiba melangkah maju, sebuah pisau penyembelih babi terselip di ikat pinggangnya, berlumuran darah gagak hitam, yang tampak mengerikan. Dia melangkah maju dan menendangnya dengan keras. Wanita tua itu langsung terjatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Bagus sekali, Zheng Tu. Tidak heran dia dipanggil Zheng Guanxi. Kamu harus sekejam ini untuk berurusan dengan orang seperti ini. Sekelompok pria bertubuh kekar itu langsung bersorak, dan banyak dari mereka meludahi wanita tua yang sedang memegangi dadanya dan tidak mampu bangun. Tukang daging Zheng berteriak, ayo kita mulai bekerja dengan cepat. Setelah kita selesai menggali kuburan-kuburan ini, kita akan pergi ke Kementerian Pendapatan untuk mengambil hadiah kita. Seketika itu juga, orang-orang bertubuh kekar ini langsung bertindak, membawa palu, sekop, dan alat-alat lainnya. Beberapa memukul, beberapa mendorong, dan batu-batu nisan kuno itu roboh ke tanah dalam sekejap. Anakku, anakku. Wanita tua di tanah itu meratap dan menangis, hatinya hancur saat menyaksikan batu nisan putranya didorong hingga roboh dan hancur. Mendengar tangisan wanita tua itu, tukang jagal Zheng menyeringai jahat dan kejam. Ia tiba-tiba mengambil sekop dan menggali kuburan putra wanita tua itu, lalu mengeluarkan banyak tulang manusia dari tanah. Dasar nenek tua, apakah itu tulang anakmu? Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau melawan kami. Setelah selesai berbicara, dia menendang tengkorak dengan keras, menghancurkannya menjadi bubuk. Hahaha, martir macam apa, klan kuno macam apa. Hari ini, aku akan memastikan mereka mati dalam kerusuhan, dan menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi debu. Zheng si tukang daging tertawa terbahak-bahak, kesombongannya mencapai puncaknya, dan para pria kekar di sekitarnya juga ikut tertawa. Tidak. Wanita tua itu batuk mengeluarkan seteguk darah, air mata mengalir di wajahnya. Mata tuanya bergetar, dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. Bagian 282. Litu, ditemani oleh sekelompok kurir Yamen, dengan cepat tiba di sisi timur kota bersama Gusan.
Tidak jauh dari gerbang kota terletak medan pertempuran masa lalu. Tuanku, ini adalah tempat peristirahatan 4.000 pahlawan klan kuno. Tidak, binatang-binatang buas ini sudah mulai menghancurkan dan merusaknya. Gu Sanchao melirik ke depan dan melihat Zheng Si Jagal dan yang lainnya dengan panik mendorong batu nisan, dan mata tuannya langsung terkejut. Seolah baru saja teringat sesuatu, Gu San tiba-tiba berlari sambil berteriak dengan tergesa-gesa, "Ah Siu! Ah Siu!" Li Tu sedikit mengerutkan kening dan segera berjalan mendekat juga. Ketika Gu San bergegas mendekat, dia melihat istrinya tergeletak di tanah. Wanita tua itu tidak bisa berdiri, ada darah di sudut mulutnya, dan air mata di matanya. "Ah Siu, ada apa?" Gu San bergegas maju dan dengan susah payah membantu istrinya berdiri. Wanita tua itu terbatuk-batuk hebat dan terengah-engah, "Kuburan Susi. Kuburannya, tulang-tulangnya." Dengan gemetar ia menunjuk ke sebuah kuburan di depannya yang telah digali dan batu nisannya hancur, serta ke tengkorak di sebelahnya yang telah terinjak-injak hingga menjadi debu. Itu makam putra mereka, tulang-tulang putra mereka. 20 tahun yang lalu, mereka menyaksikan putra mereka gugur dalam pertempuran, 20 tahun kemudian, mereka menyaksikan makamnya digali dan tulang-tulangnya diinjak-injak. Pilar. Gu San hampir pingsan. Ia mengamuk, matanya memerah. Tiba-tiba, ia melangkah maju, meraih lengan seorang pria kekar yang sedang menghancurkan monumen, dan berteriak, "Dasar binatang buas, berhenti. Kalian semua binatang buas, berhenti sekarang juga. Apakah kau mencari kematian, dasar bajingan tua? Pergi dari sini." Pria bertubuh kekar itu meraung dan tiba-tiba menamparkan Gu San dengan keras di wajahnya. "Ah!" Tiba-tiba, pria bertubuh kekar itu menjerit. Sebelum sempat menyerang Gu San, ia terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Teriakan pria bertubuh kekar itu seketika menghentikan langkah semua orang. Apa yang telah terjadi? Sialan, siapa yang berani menyerang rakyat kami? Apakah mereka ingin mati? Set, lihat dulu sebelum bicara, jangan mengumpat. Apa kau tidak lihat siapa yang ada di sini? Semua orang menoleh dan melihat Li Tu berjalan ke arah mereka dengan tangan di belakang punggung, wajahnya sangat muram, diikuti oleh sekelompok kurir Yamen. "Itu dia, itu Li Tu, kenapa dia di sini?" Seorang pria bertubuh kekar angkat bicara dengan ketakutan. Reputasi Li Tu sedang berada di puncaknya, semua orang di kota mengenalnya, dan hampir setiap rumah tangga mengenalinya. Inilah seorang pria yang berintegritas dan jujur, yang berani menantang Kementerian Pendapatan dan semua klan besar di utara kota. Siapa yang tidak takut padanya? Seketika itu juga, sekelompok pria bertubuh kekar itu terkejut, wajah mereka berubah drastis. Melihat pria kekar yang baru saja dijatuhkan ke tanah oleh Li Tu, tak mampu bangkit, mereka semua dipenuhi rasa takut. "Siapa yang bertanggung jawab?" Li Tu bertanya dengan dingin. Puluhan pria bertubuh kekar itu tidak berani berbicara, dan saling memandang dengan kebingungan. "Tidak," tanya Li Tu dingin, "baiklah, aku akan bertanya sekali lagi, siapa yang memukul wanita tua ini, dan siapa yang menginjak-injak tulang-tulangnya di tanah?" Menyerang secara brutal seorang wanita tua yang bahkan tidak berdaya untuk membunuh seekor ayam, dan terlebih lagi, di makam putranya yang gugur dalam pertempuran. Dia bahkan menginjak-injak tulang anaknya di depan ibunya. Betapa tidak manusiawinya, betapa tak termaafkan. Para pria bertubuh kekar itu tetap semakin diam, sementara Zheng Si tukang daging, yang datang lebih dulu, tiba-tiba mulai gemetar, wajahnya pucat pasi, dan ia secara naluriah mencoba mundur. Li Tu tiba-tiba melangkah maju, mencengkeram leher seorang pria bertubuh kekar, dan berteriak, "Aku bertanya padamu, apakah kau memukul wanita tua itu?" Pria bertubuh kekar itu menjadi pucat pasi, ketakutan setengah mati, dan tergagap, "Tidak, bukan aku, bukan aku." "Siapa itu?" Li Tu meraung. "Tukang jagal Zheng." Dia, pria besar itu menunjuk ke arah tukang jagal Zheng. Li Tu langsung menoleh dan menatap jagal Zheng. Tukang daging Zheng adalah pria bertubuh besar dan kekar, tetapi ekspresinya berubah seketika. Ia tampak seperti disambar petir, kakinya lemas, dan ia berlutut dengan bunyi gedebuk. "Tuanku, saya salah, saya salah. Seharusnya saya tidak memukul wanita tua itu. Seharusnya saya tidak menghancurkan tulang anaknya. Nenek, saya sangat menyesal, saya salah. Tuan Li, tolong beri saya kesempatan. Saya akan mengubah perilaku saya." Dia berbicara terbata-bata, gemetar, dan terus bersujud kepada Li Tu, jelas-jelas ketakutan. Ekspresi Li Tu dingin. Dia berkata, "Para pria, bawa dia kembali ke Yamen. Patahkan kedua kakinya nanti sebagai peringatan bagi yang lain." Seketika itu juga, dua polisi maju, mengangkat Zheng Si tukang daging, dan menahannya. Ekspresi semua orang berubah drastis, tukang jagal Zheng sudah tamat. Li Tu mengarahkan pandangannya dengan dingin ke sekeliling, dan mereka yang ditatapnya tanpa sadar menundukkan kepala, dipenuhi rasa takut. "Siapa yang memberi Anda izin untuk menghancurkan monumen dan makam itu? Apa perintah kekaisaran itu?" Li Tu bertanya dengan dingin. "Melapor kepada Lord Li, kami bertindak atas perintah dari Kementerian Pendapatan, jadi ini bukan kesalahan kami. Kami hanya mengikuti perintah, ini adalah tindakan berdosa, dan kami tidak ingin melakukannya." Seorang pria bertubuh tegap mengumpulkan keberaniannya dan angkat bicara, karena takut dimarahi Li Tu.
Wajah Litu memerah. Itu memang Kementerian Pendapatan. Tampaknya penyitaan rumah-rumah tersebut sebelumnya, yang memutus sumber pendapatan Kementerian Pendapatan, telah membuat mereka mengalihkan perhatian ke sini. Masalah ini akan ditunda untuk sementara waktu. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Saya akan melapor kepada Yang Mulia sebelum melanjutkan. Litu berbicara terus terang, meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan, ini tidak bisa diterima. Menteri Pendapatan telah memberi kita waktu 3 hari untuk melenyapkan mereka semua. Jika kita tidak menyelesaikannya, kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri. Pada saat itu, tukang jagal Zeng tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berbicara, tampak gelisah. Kau mencari kematian, beraninya kau membantah kami orang dewasa. Apa kau ingin mati? Biar ku katakan, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Pada saat itu, seorang polisi tiba-tiba berteriak dan menamparkan wajah tukang jagal Zeng. Ekspresi garangnya membuat Zeng si tukang daging ketakutan, ia menjadi pucat dan gemetar, hampir menangis, sambil berkata, aku salah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Litu mengerutkan kening. Polisi ini sudah keterlaluan. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, hentikan. Sang polisi bergegas menghampiri Litu, tersenyum menjilat, Tuan, saya hanya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menusuk Litu. Di tangannya, sebuah belati berkilauan muncul entah dari mana, mata pisaunya yang tajam sudah mengarah ke tenggorokan Litu. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Litu hanya memperhatikan dengan dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya, menyebabkan polisi itu menjerit kesakitan. Ah! Belati di tangannya jatuh ke tanah, dan pergelangan tangannya patah. Bagaimana mungkin seorang kurir biasa bisa membunuh Litu? Dasar bajingan Litu, aku akan membunuhmu hari ini juga, tunggu saja. Polisi itu melontarkan kata-kata kasar lalu berbalik dan melarikan diri. Litu melangkah maju, berniat untuk merebutnya kembali. Tepat saat itu, 3 polisi tiba-tiba menerkamnya. Ketiga pria itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Para pelari Yamen ini, yang biasanya hanya bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa, kini secepat macan tutul, mengepung Litu dari 3 arah dan membunuhnya seketika. Jaraknya terlalu dekat, dan kejadiannya terlalu tiba-tiba. Dalam situasi seperti itu, jika reaksinya sedikit saja lambat, seseorang akan terbunuh tanpa tempat pemakaman. Bahkan para ahli pun bisa menjadi korban hal ini. Ketiga orang ini adalah pembunuh bayaran profesional. Mati. Ketiga pria itu meraung, dan dengan 3 belati hitam identik yang dilapisi racun, mereka mendekati Litu. Litu tiba-tiba berhenti, alisnya berkerut. Sekilas pandang mengungkapkan situasinya. Dengan raungan panjang, kekuatan batinnya melonjak, dan dia mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat, jari tengah dan jari telunjuknya disatukan. Ia bergerak seperti hantu, melewati seorang polisi yang langsung membeku, tak mampu bergerak. Ia telah terkena teknik titik tekanan. Teknik akupuntur bunga matahari. 2 orang lainnya tiba-tiba menyerang, tetapi kecepatan tangan Litu seperti angin. Dia sama sekali tidak takut dan menyelinap di antara kedua orang itu, jari-jarinya sudah menunjuk ke arah mereka. Dalam sekejap, ketiga pembunuh yang menakutkan itu berubah menjadi 3 patung yang tak bergerak. Seluruh ruangan menjadi hening. Apa yang terjadi? Apakah Wang Hu dan yang lainnya sudah gila? Para polisi yang tersisa kebingungan, wajah mereka berubah drastis, dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Kedua saudara yang biasanya membual dan minum bersama telah berubah menjadi pembunuh bayaran yang sangat ganas, bahkan membuat kedua saudara itu benar-benar terkejut. Apa yang terjadi? Ayo kita lari. Ini menakutkan, siapakah orang-orang ini? Para pria bertubuh kekar di dekatnya tercengang, wajah mereka berubah drastis, dan mereka tidak dapat bergerak. Litu berdiri dengan dingin, melirik ke sekeliling, dan hatinya tiba-tiba merasa cemas. Kita telah terjebak dalam perangkap mereka. Ini adalah jebakan. Sialan, ketiga orang ini gila. Mereka berani-beraninya menyentuh Tuan Litu. Tangkap mereka dan bawa mereka kembali untuk memberi mereka pelajaran. Kepala polisi, Chen San, dengan marah angkat bicara dan melangkah maju untuk membawa salah satu polisi pergi. Namun tepat saat dia mendekat, polisi yang jelas-jelas telah ditusuk jarum oleh Litu tiba-tiba menendang perut Chen San dengan keras. Chen San menjerit kesakitan dan langsung terlempar ke belakang menuju Litu. Litu menatap tubuh Chen San Fei dan menyeringai dingin. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan menyusul seorang kurir di sebelahnya. Dia meraih lengan kurir itu dan merobeknya. Kurir itu menjerit kesakitan saat lengannya dicabik. Di lengan ini, terselip belati beracun serupa. Litu merebut belati dari lengan itu, melemparkannya kembali ke udara, dan membanting lengan itu ke tanah pada saat yang bersamaan. Ah! Chen San menjerit kesakitan saat belati yang digunakan untuk menembaknya mengenai dirinya. Chen San mendarat sambil memegang belati berkilauan di tangannya. Dari awal hingga akhir, semuanya hanyalah sandiwara, semua orang ingin membunuh Litu. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Kalian iblis dan monster, tipu daya kecil kalian hanyalah permainan anak-anak. Beraninya kalian mempermalukan diri sendiri di depanku. Litu tiba-tiba berteriak dingin. Sejak awal, semuanya adalah sebuah rencana jahat, termasuk rencana Chen San. Seorang pembunuh berantai, satu-satunya targetnya adalah Litu.
Bagian 283. Ketika para Yellow Springs berkumpul, putranya seharusnya menyesali keberaniannya di masa lalu. Setelah mendengar kata-kata Litu, kilatan dingin terpancar dari mata banyak orang di ruangan itu. Bunuh dia, dia iblis, dia bisa melihat isi hati kita. Chen San, yang tergeletak di tanah, tiba-tiba berbicara dengan penuh kebencian, suaranya sangat mengerikan. Karena racun dari belati itu, dia batuk darah hitam. Setelah mengatakan itu, dia kehabisan tenaga dan langsung mati. Mati. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh kekar meraung dari kerumunan, melompat, mengangkat sebuah lempengan batu besar, dan melemparkannya ke arah Litu. Jangan biarkan dia lolos. Orang lainnya meninggalkan jejak bayangan saat ia dengan cepat mendekati Litu. Tempat di mana klan kuno dimusnahkan adalah tempat di mana kau, Litu, akan mati. Orang lainnya berteriak dingin, suaranya menusuk tulang, dan gerakannya sangat cepat. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok bergerak dan menerkam Litu. Beberapa di antaranya adalah pejabat pemerintah, dan beberapa lainnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembongkaran. Para pembunuh bayaran bersembunyi di antara kelompok orang manapun. Mereka tidak ingin terbongkar, tetapi Litu langsung mengetahui rencana Chen San dan kelompoknya, memaksa mereka untuk bertindak. Metode pembunuhan konvensional telah gagal, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Chen San, para kurir Yamen ini semuanya menyamar dengan sangat baik. Jika Litu belum mempelajari teknik pembunuhan yang tak terhindarkan, dia mungkin tidak akan bisa mengetahui identitas mereka sama sekali. Namun, di mata Litu sekarang, penyamaran mereka terlalu kasar. Ada lebih dari selusin orang, semuanya pembunuh bayaran berpengalaman, dengan level terendah adalah pembunuh bayaran misterius. Susunan pemain seperti ini jarang ditemukan, dan bahkan bisa dikatakan sebagai operasi terbesar mereka di ibu kota. Karena mereka berurusan dengan seorang ahli bela diri, Litu, Presiden Asosiasi Bela Diri Kyoto dan pemimpin Aliansi Bela Diri Tenggara. Litu tegang di sekujur tubuhnya dan bergerak sangat cepat, langsung menemui sekelompok orang tersebut. Gerakannya sederhana dan langsung, tanpa gerakan yang berlebihan. Bang! Litu melayangkan pukulan keras ke dahi seorang pembunuh bayaran, diikuti dengan serangan lutut yang melumpuhkan pembunuh bayaran itu di tanah. Memukul. Sebuah belati menusuk, tetapi Litu dengan cekatan menghindarinya dengan gerakan aneh, lalu dengan gerakan cepat, dia mematahkan lengan pria itu. Puff! Sebelum ada yang sempat bereaksi, Litu sudah mencabut lengannya hingga ke akarnya. Berdarah dan brutal. Para pembunuh ini semuanya adalah serigala berpengalaman, tetapi sekarang Litu adalah harimau yang ganas. Litu membunuh 6 orang. Belum ada seorang pun yang berhasil melukai Litu. Para pembunuh bayaran ini sudah ketakutan. Karena tindakan Litu bahkan lebih mirip dengan tindakan seorang pembunuh bayaran daripada mereka, lebih sederhana dan lebih brutal, dan persepsinya tentang bahaya serta prediksi waktunya juga sangat akurat. Litu, berhenti di situ. Tiba-tiba, seorang pembunuh bayaran keluar dari arena pertarungan, meraih Gusan yang berwajah pucat di sebelahnya, dan menodongkan belati ke lehernya. Litu, jika kau berani melawan lagi, aku akan membunuh orang tua ini dan membuatmu menyesalinya seumur hidup. Sang pembunuh berbicara dengan dingin, niat membunuhnya sangat jelas, dia sungguh-sungguh dengan ucapannya. Membunuh satu orang lagi tidak ada bedanya bagi mereka dengan menghancurkan seekor semut. Para pembunuh bayaran lainnya juga berhenti dan mengamati Litu dari samping dengan dingin. Wajah Litu menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, lepaskan dia sekarang, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha, selamatkan nyawaku. Sang pembunuh tiba-tiba menyeringai ganas dan memukul Gusan dengan keras di dada. Engah. Gusan langsung memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi, dan dia menjerit serta mengerang kesakitan, tulang rusuknya sudah patah. Kamu berani? Litu meraung marah. Tentu saja aku berani. Dia melayangkan serangan siku yang kuat, menghantamkannya ke tulang belakang Gusan. Ah! Gusan menjerit histeris. Tulang punggungnya patah, dan seluruh tubuhnya terkulai lemas. Sang pembunuh mencengkeram lehernya, dinginnya belati menekan kulit Gusan. Litu, aku akan menghitung sampai 3, berlututlah di hadapanku, atau aku akan membunuhnya. Sang pembunuh berbicara dengan dingin. 1, 2. Suaranya dingin. Alis Litu berkedut terus-menerus, tetapi dia bingung harus berbuat apa. Itu bukanlah orang biasa, itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Secepat apapun Litu, dia tetap bisa membunuh Gusan. Litu sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia mengepalkan tinjunya. 3. Sang pembunuh bayaran mengeluarkan teriakan keras dan hendak melakukan aksinya. Tunggu sebentar. Litu tiba-tiba berbicara, suaranya penuh dengan nada dingin, aku setuju. Dia hanya bisa membungkuk perlahan, seolah-olah hendak berlutut. Tidak, Tuan Li, Anda tidak boleh berlutut. Gusan tiba-tiba mengeluarkan teriakan putus asa, memutar lehernya, dan menghantam belati sang pembunuh. Engah. Tenggorokannya merah padam, dan darah menyembur keluar. Sang pembunuh bayaran terkejut, menatap tak percaya pada lelaki tua kurus kering di hadapannya. Dari mana dia mendapatkan keberanian seperti itu? Gusan ambruk ke tanah, matanya tampak dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Di saat-saat terakhirnya, ia hanya bisa bergumam, Tuan Li. Saya minta maaf.
Suamiku. Melihat itu, tongkat wanita tua itu bergoyang, dan dia jatuh tersungkur ke tanah, matanya dipenuhi keputusasaan dan kemarahan. Tuan Litu, saya dan istri saya tidak tahu apa-apa dan telah dimanipulasi, sehingga Anda jatuh ke dalam perangkap maut. Kami tidak berutang apapun kepada Anda. Setelah dengan tegas menyelesaikan pernyataannya, dia tiba-tiba membenturkan dirinya dengan keras ke sebuah lempengan batu tajam yang pecah di sebelah tubuh Gusan. Tidak. Mata Litu membelalak ngeri, dan dia mengeluarkan tangisan yang memilukan. Dengan suara gedebuk yang teredam, dahi wanita tua itu berdarah deras, dan dia langsung ambruk di samping Gusan, sepertinya menggumamkan dua kata, Susi. Tangannya perlahan menyentuh tangan Gusan, dan begitu dia menggenggam tangan Gusan, dia menjadi tak bernyawa. Kita akan mati bersama. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tampaknya bahkan para pembunuh paling kejam pun tersentuh oleh pasangan biasa ini. Ah! Litu merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia mengeluarkan ratapan pilu, dan matanya dipenuhi niat membunuh seperti badai yang mengamuk saat dia menatap kelompok pembunuh itu dengan kesedihan dan amarah. Pasangan Gu sama sekali tidak bersalah. 20 tahun yang lalu, putra mereka, Gudasu, meninggal di sini saat membela negaranya. 20 tahun kemudian, orang tua Gudasu terpaksa melakukan pembunuhan di depan makamnya. Kebencian. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Dia bersumpah, amarahnya membara seperti api. Kepalan tangannya tiba-tiba mengendur, dan dia sudah selangkah lebih dekat, seperti harimau atau serigala yang menerkam. Tidak. Sang pembunuh merasakan ketakutan, tetapi sebelum dia sempat melawan, Litu memutar kepalanya hingga terlepas, melemparkannya ke tanah yang berlumuran darah, dan menginjak-injaknya hingga hancur menjadi bubur berdarah. Kamu berani. Sebelum kedua pria itu sempat beranjak, Litu melayangkan pukulan, membuat lubang berdarah di dada salah satu pembunuh bayaran itu. Dengan gerakan punggung tangan, Litu merobek salah satu tulang rusuk pembunuh bayaran tersebut. Pria lainnya melawan dengan sengit, tetapi Litu tiba-tiba menerjang ke depan, meraih tulang rusuk yang baru saja ia robek, dan menusuk pembunuh itu tepat di tengahnya. Kedua pria itu sudah meninggal. Pembunuh bayaran yang baru saja mengancam Litu ketakutan melihat ini, pupil matanya menyempit. Dia telah membunuh banyak orang, tetapi kebrutalan dan keganasan Litu membuat tangan dan kakinya membeku. Tidak. Dia berbalik dan berlari, karena sudah lupa bahwa tuannya telah turun ke bumi dengan perintah untuk membunuh. Bagaimana mungkin Litu membiarkannya pergi? Dia melangkah lebih dekat, meraih bahu si pembunuh, dan seketika 5 lubang berdarah muncul di bahu si pembunuh. Litu mengangkatnya, darah mengalir dari kelima jarinya. Litu kemudian merebut belati dari tangannya dan menebasnya berulang kali. Linci. Ah, tidak. Si pembunuh mengeluarkan jeritan yang mengerikan, dan potongan-potongan daging dari dadanya jatuh ke tanah seperti kepingan salju. Apa yang lebih menyakitkan daripada diiris perlahan hingga mati? Tidak. Si pembunuh mengeluarkan ratapan putus asa, dan di saat-saat terakhirnya, air mata ketakutan dan penyesalan mengalir dari matanya sebelum dia meninggal. Litu mencengkeram kepala si pembunuh, menyalurkan kekuatan batinnya, dan menghancurkan kepala yang masih utuh itu menjadi bubur berdarah. Mengerikan. Sangat menakutkan. Saat itu, Litu seperti iblis. Kemarahannya masih membara, dan dia dengan dingin mengamati sekelilingnya. Para pembunuh bayaran yang tersisa langsung gemetar begitu melihat pemandangan ini, ketakutan luar biasa. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun, metode pembunuhan berdarah ini membangkitkan ketakutan mereka yang telah lama terpendam. Jika mereka adalah pembunuh bayaran, maka Litu saat ini adalah iblis sejati. Tanda pisah. Yunsi dan Li Chanen bergegas ke timur kota dan akhirnya keluar dari gerbang kota. Dari kejauhan, yang bisa kulihat adalah Litu membunuh lebih dari selusin pembunuh bayaran tanpa ragu-ragu. Keduanya langsung terkejut. Yunsi gemetar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan aneh di tanah di bawah sinar matahari yang miring. Itu adalah bayangan yang dihasilkan oleh panah. Yunsi mendongak dengan terkejut. Dia melihat bahwa di tembok kota, sebuah busur panah besar sudah terpasang, anak panahnya sudah terpasang, dan akan segera ditembakkan. Ini ditujukan pada Litu yang berada di kejauhan. Busur panah Houyi, yang pasti mengenai sasaran, diracuni dengan anak panah. Ini adalah senjata mematikan yang digunakan oleh ribuan tentara untuk merenggut nyawa jenderal musuh ketika dua pasukan saling berhadapan. Sejak ditemukannya busur panah, belum ada seorang pun yang selamat dari panahnya. Tidak. Yunsi mengeluarkan teriakan putus asa. Bagian 284. Mereka membunuh tanpa ragu-ragu. Saat ini, pakaian Litu berlumuran darah, dan wajahnya dingin. Para pembunuh bayaran yang mengendalikan hidup orang lain telah berubah menjadi domba yang akan disembelih di hadapannya. Tidak. Aku tidak ingin mati. Setan. Dia setan. Pria ini setan. Para pembunuh bayaran yang tersisa di arena tiba-tiba berteriak ketakutan. Cara Litu membunuh membuat mereka gemetar. Aku merasakan ketakutan yang nyata. Lebih menakutkan daripada seorang pembunuh. Teknik-teknik andalan mereka sama sekali tidak berguna melawan Litu. Bang! Litu melayangkan pukulan lagi, dan pembunuh bayaran terakhir yang tersisa langsung tewas, otaknya berhamburan kemana-mana. Lebih dari 20 mayat tergeletak di lapangan.
Tubuhnya masih hangat, tetapi niat membunuh yang mengerikan dari sebelumnya telah lenyap. Hanya sedikit mayat yang utuh, hampir semuanya hancur berantakan. Darah mengalir terus-menerus, mewarnai bekas medan perang itu dengan warna merah tua. Semua orang di sekitar terdiam kaku. Para polisi yang tersisa dan beberapa pria yang sehat menatap Li Tu dengan tak percaya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Apakah ini masih manusia? Dengan tangan kosong, dia membunuh begitu banyak pembunuh profesional dengan cara yang sangat brutal. Siapakah iblis itu? Mereka memandang Li Tu dengan rasa takut yang luar biasa, gemetar ketakutan. Puff! Zheng si tukang daging sangat ketakutan hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk teredam, dan celana panjangnya dipenuhi kotoran dan air kencing. Ia sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Seketika itu juga, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi jijik dan mundur beberapa langkah. Tukang daging Zheng segera menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa malu yang mendalam, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Li Tu meliriknya dengan acuh tak acuh, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan ke samping, mengambil jenazah Gusan dan wanita tua itu, lalu meletakkannya di samping makam Gudasu. Dia mengambil sekop dan mulai menggali, sekop demi sekop. Semua orang di sekitar saling memandang, tidak berani berkata sepatah kata pun atau bergerak. Li Tu masih terus menggali. Lubang itu akhirnya digali, dan Li Tu berbalik dan dengan hikmat meletakkan jenazah Gusan dan istrinya ke dalamnya. Dia baru saja memasukkannya ketika tiba-tiba berkata dengan dingin, apakah kamu tidak akan melakukannya? Saat Zheng si tukang daging berbaring di tanah, setelah mendengar kata-kata Li Tu, rasa malunya lenyap, dan dia sedikit terkejut, lapisan tipis keringat tiba-tiba muncul di dahinya. Tidak ada yang melihat tangannya menyentuh pisau daging di pinggangnya, tetapi kemudian dia melepaskannya. Tenggorokannya kering, dan dia hanya berjarak 6 atau 7 langkah dari Li Tu, hanya membutuhkan satu gerakan menerjang. Namun dia tidak berani bergerak. Saat Li Tu berbicara, hatinya semakin hancur. Dia telah mencapai puncak penampilannya, bahkan berhasil mengeluarkan feses dan urin, tetapi dia tetap tidak bisa lepas dari tatapan Li Tu. Wajah Zheng Tu menegang saat dia menatap Li Tu dengan tak percaya, sambil berkata, kau menemukanku sejak lama. Aku tidak akan membunuhmu karena kau masih berguna. Li Tu berbicara dingin, karena tahu bahwa posisi Zheng si jagal berarti dia pasti mengetahui lokasi benteng dan markas besar Dark River, jika tidak, Li Tu tidak akan membiarkannya pergi sebelumnya. Tubuh Zheng Tu tiba-tiba bergetar. Kali ini, itu bukan lagi sandiwara, bukan lagi upaya menutupi kesalahan, melainkan rasa takut yang nyata. Dia tak percaya bahwa Li Tu memiliki wawasan yang begitu tajam. Oh, jadi kau juga seorang pembunuh bayaran. Zheng Tu sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya langsung menegang, dan auranya berubah drastis, seperti pisau tajam. Dialah yang memberikan pukulan terakhir. Pangkatnya adalah Bumi. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, berada di urutan kedua setelah Yang Maha Tinggi, dan Yang Maha Tinggi hanya memiliki 3 anggota di seluruh organisasi. Dia yang keempat. Dia menatap Li Tu dengan saksama, tangannya sudah mencengkeram pisau daging, tanpa bergerak. Namun sekarang, tidak ada satupun gerakan Li Tu yang bisa luput dari perhatiannya. Sekarang aku mengerti, di dunia ini, kita bukan satu-satunya. Kau juga seorang pembunuh bayaran. Meskipun aku tidak tahu siapa tuanmu, aku tahu bahwa selama aku membunuhmu, aku bisa memasuki tingkat surgawi. Wajah Zheng Tu tiba-tiba menjadi dingin. Saat ini, temperamennya dingin dan tenang, dan tidak ada yang bisa mengganggunya. Setelah menebak identitas Li Tu, dia langsung tenang. Bagi seorang pembunuh bayaran, hal yang paling mendebarkan adalah membunuh sesama pembunuh bayaran. Senyum haus darah muncul di bibirnya. Li Tu menatap dingin Zheng si tukang daging, matanya dipenuhi rasa jijik. Kamu bisa mencobanya. Setelah mendengar kata-kata Li Tu, tukang daging Zheng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam lalu berjalan selangkah demi selangkah. Hari ini, aku tidak hanya akan menggiling tulang-tulang orang mati ini menjadi abu, tetapi aku juga akan memasak jantung dan hatimu menjadi sayuran untuk memberi makan anjing-anjing. Dia berbicara dingin, dan berjalan dengan mantap, tanpa berlari atau melancarkan serangan mendadak. Dia membawa pisau daging di tangannya, langkah demi langkah, seteguh gunung Tai. Kilatan dingin terpancar di mata Li Tu. Zheng si jagal memang seorang pembunuh bayaran kelas atas. Dia memiliki aura tertentu, siapapun yang mencoba menyentuhnya atau menghentikannya akan terbelah menjadi 2. Dia menganggap Li Tu seperti gunung, dan sekarang dia akan menggunakan pisau daging di tangannya untuk memotong Li Tu sampai mati. Akhirnya, dia melangkah 3 langkah di depan Li Tu dan dengan mantap menusuknya dengan pisaunya. Dia menusuk Li Tu seperti orang biasa, dengan sasaran di perutnya. Li Tu bertindak cepat dan meraih pergelangan tangannya. Ini adalah jenis peralatan yang paling sederhana. Tukang daging Zheng memutar-mutar pisau penyembelih babi miliknya. Li Tu langsung mundur selangkah. Pisau tukang daging itu tidak menusuk Li Tu. 2 bercak darah tipis muncul di tangan Zheng si jagal. Itu adalah bekas kuku Li Tu. Tukang daging Zheng melangkah lebih jauh dan menusuk lagi. Dia adalah seorang tukang daging, jadi dia tahu bahwa membunuh seseorang sama dengan membunuh seekor babi. Mengiris, mencincang, memotong, mengiris.
Tidak satu pun dari teknik ini cukup ampuh untuk membunuh seketika. Hanya menusuk yang merupakan metode paling efektif dan mematikan. Teknik membunuhnya hanya terdiri dari satu gerakan, menusuk berulang kali. Pisau tukang daging mungkin tampak sederhana, tetapi gerakan ini adalah hasil dari latihan berjam-jam dan penyembelihan babi yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengembangkan kedekatan misterius dengan pisau itu, dan dengan setiap gerakannya, dia dapat melukai seseorang. Pedangnya telah memperoleh esensi tertentu berupa kembali kepada kesederhanaan dan kebenaran mendalam dari Jalan Agung. Namun, Li Tu tidak bergerak kali ini. Sebelum Zheng si jagal sempat menusuk Li Tu, tangannya tiba-tiba membeku, wajahnya pucat pasi, pupil matanya mengecil, dan bibirnya berubah ungu. Kau menggunakan racun. Tiba-tiba tukang daging Zheng berbicara dengan nada tidak percaya. Matanya membelalak saat menatap dua goresan berdarah di tubuhnya, yang dibuat oleh kuku jarinya. Goresan itu telah berubah menjadi hitam dan bengkak, dan rasa kebas samar muncul di dalam dirinya. Maaf, saya bukan hanya seorang pembunuh bayaran, tetapi juga ahli racun. Li Tu berbicara dengan dingin. Kamu melanggar peraturan. Tukang daging Zheng ambruk ke tanah dengan keras, matanya terbelalak tak percaya bahwa dia benar-benar mati seperti ini. Secerca kasih sayang masih terpancar di wajahnya saat ia menggumamkan kata-kata terakhirnya, istriku, 100.000 tael ada di bawah bantalmu. Pulanglah segera. Dia memejamkan matanya. Pembunuh bayaran itu pada akhirnya akan mati. Misi seorang pembunuh bayaran adalah membunuh. Takdir mereka adalah untuk dibunuh. Li Tu berkata dengan acuh tak acuh, dan akhirnya menghela napas lega. Zheng si jagal memang orang yang merepotkan. Seorang ahli tingkat 4 hanya memiliki peluang 20% untuk bertahan hidup di hadapannya. Namun Li Tu bukan sekadar ahli tingkat 4 biasa, jadi Zheng si jagal pun meninggal. Guru. Pada saat itu, sebuah suara cemas tiba-tiba terdengar dari belakang Li Tu. Li Tu menoleh dan melihat Yun Si melompat dari kudanya 10 langkah di depannya. Wajah Yun Si begitu tegas, begitu bertekad. Li Tu melihat senyum berseri muncul di bibirnya, begitu indah, sungguh sangat indah. Sesaat kemudian, sebuah anak panah raksasa, sepanjang tombak, tiba-tiba menembus dada Yun Si. Anak panah raksasa itu menembus tubuh Yun Si. Darah itu, seperti kelopak mawar yang tersebar di langit, jatuh dengan indah di udara. Yun Si melayang turun seperti kupu-kupu dalam sekejap. Bagian 285. Tubuh Yun Si kurus dan lemah, dan panah besar itu menembus tubuhnya sepenuhnya. Darah berceceran, seperti kembang api merah yang meledak di langit. Tidak. Dalam sekejap, mata Li Tu melebar karena marah, seolah-olah dia disambar petir. Li Tu langsung mengerti bahwa sasaran panah raksasa itu adalah dirinya sendiri. Yun Si melompat dari kudanya dengan sekuat tenaga untuk melindungi Li Tu dari panah. Yun Si tahu betul bahwa itu adalah busur panah Hou Yi, yang telah mengguncang ketiga pasukan, dan bahwa tidak seorang pun selamat di bawah kekuatannya. Namun mereka pergi tanpa ragu-ragu. Dia hanya berteriak, "Guru!" Yun Si. Tanpa berpikir panjang, Li Tu melompat, menangkap tubuh Yun Si di udara, dan memeluknya, lalu mendarat dengan mantap di tanah. Aroma samar dan menyenangkan bercampur dengan darah yang kental dan lengket. Ujung panah yang besar di dada Yun Si terasa sangat dingin. Anak panah ini, sepanjang setengah zang, terbuat dari besi dingin. Setiap anak panah harus direndam dalam racun selama 7 hari 7 malam, menjadikannya salah satu senjata paling menakutkan di Angkatan Darat. Guru, cepat, ada panah Hou Yi di tembok kota. Dengan luka-luka yang mengerikan, Yun Si hampir tidak bernapas, wajahnya pucat, dan matanya tanpa kehidupan, dia berada di ambang kematian. Namun, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Li Tu. Tidak. Li Tu mengeluarkan jeritan kesakitan yang memilukan, memeluk Yun Si erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai seorang tabib ilahi, dia bisa langsung tahu bahwa panah itu telah melukai jantung Yun Si, dan racun pada panah itu begitu mengerikan sehingga telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekalipun Hua Tuo dibangkitkan, dia akan tak berdaya. Tidak, kita sama sekali tidak boleh membiarkan Yun Si mati. Tidak, biarkan dia. Sistem, keluar. Suara Li Tu menggema di benakku. Ding, sistem sudah terhubung. Apakah tuan rumah memiliki pertanyaan? Terdengar suara sistem yang dingin dan acuh tak acuh. Apakah ada cara untuk menyelamatkan Yun Si? Katakan padaku. Suara Li Tu hampir terdengar putus asa. Ding, sistem ini dapat menyimpan sebagian kecil kekuatan hidup Yun Si, tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Ini hanya melestarikan secuil kehidupan. Cedera parah seperti itu berada di luar kemampuan sistem untuk menanganinya. Namun Li Tu tidak ragu-ragu dan berkata, apapun risikonya, selamatkan nyawanya. Asalkan dia tidak meninggal, asalkan dia masih hidup. Apapun bahayanya, Li Tu akan berkeliling dunia untuk menemukan obatnya. Pada saat itu, kepala Yun Si sedikit miring dan tertunduk, tubuhnya perlahan menjadi dingin. Ding, suntikan keilahian berhasil. Vitalitasnya tidak akan hilang selama 3 hari. Suara sistem itu terdengar mekanis. 3 hari, hanya 3 hari. Cukup. Li Tu berdiri, memegang tubuh ramping Yun Si, menatap panah raksasa yang menancap di dadanya, hatinya terasa sakit. Sekarang,
Anak panah yang tertancap di tubuhnya tidak boleh dikeluarkan, jika tidak dia akan mengalami pendarahan hebat dan pasti akan mati. Li Tu mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap panah yang terpasang di tembok kota. Matanya dipenuhi niat membunuh yang mengguncang langit dan alam semesta itu sendiri. Anak panah kedua sudah terpasang. Li Chanen bergegas menuju tembok kota. Operator panah Houyi itu menyeringai jahat ke arah Li Tu, seolah mengejek Li Tu yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan sepertinya menunggu kematian Li Tu. Anak panah busur silang ditembakkan. Anak panah kedua melesat tanpa ampun ke arah Li Tu. Anak panah itu menembus angin dengan kecepatan luar biasa, melebihi jangkauan anak panah biasa dan membawa kekuatan yang sangat besar. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat seseorang tidak mampu berpikir untuk melarikan diri, yang tersisa hanyalah gemetar dan menunggu kematian. Konon, tali busur yang digunakan pada panah Houyi terbuat dari urat binatang penstabil laut barat. Binatang penstabil laut adalah spesies naga, sehingga panah Houyi sendiri memiliki kekuatan ilahi. Hanya ada 3 busur panah Houyi di seluruh kekaisaran. Inilah yang membuat busur panah Houyi begitu menakutkan. Sejak pertama kali dibuat, busur panah ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Para jenderal yang dibunuhnya semuanya sangat terampil, namun tak seorang pun bisa lolos ketika dihadapkan dengan panah ini. Karena panah ini sangat ampuh. Namun, perasaan gemetar itu tidak berpengaruh pada Li Tu. Karena pada saat ini, amarah di hatinya telah menutupi segalanya. Dia dengan lembut menurunkan Yunxi, lalu tiba-tiba melompat ke depan, seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Dengan cengkeraman yang kuat, dia berhasil merebut anak panah raksasa itu, setebal lengan bayi, ke tangannya. Dalam sekejap, panah ilahi itu membeku. Momen ini akan abadi. Anak panah Houyi yang tak terkalahkan yang ditembakkan dari busur panah Houyi ternyata berhasil ditangkap oleh seseorang. Tidak, mustahil. Di menara pengawas kota, mata petugas pengendali langsung membelalak melihat pemandangan ini, menatap Li Tu dengan tak percaya seolah-olah dia melihat hantu. Itu adalah busur panah Houyi, yang telah membunuh jenderal-jenderal berdarah baja yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat itu, seseorang menangkapnya. Saat ia diliputi rasa takut, Li Tu berbalik di udara dan melemparkan anak panah di tangannya dengan gerakan punggung tangan. Anak panah yang baru saja ditembakkan kini dilemparkan kembali oleh Li Tu. Pada saat itu, pengendali tiba-tiba panik. Melihat panah raksasa melesat di udara, dia dengan panik mencoba melarikan diri, tetapi dia merasa seolah-olah telah dikunci oleh maut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Inilah kekuatan panah Houyi. Anak panah itu semakin mendekat. Ledakan. Anak panah raksasa itu, seperti rudal, menghancurkan busur panah Houyi besar yang terpasang di tembok kota hingga berkeping-keping. Asap dan debu beterbangan kemana-mana, bahkan sang manipulator pun tak bisa melarikan diri. Panah Houyi menembus tubuhnya, menciptakan lubang berdarah besar dan membunuhnya seketika. Bahkan dalam kematian, matanya dipenuhi rasa takut yang mendalam, seolah-olah dia tidak percaya bahwa panah Houyi telah dihentikan dan dihancurkan. Li Chanen baru saja membunuh beberapa ahli yang menghalangi jalannya dan berjuang hingga mencapai tembok kota ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia terdiam sejenak, menatapnya dengan tak percaya. Ini adalah salah satu dari hanya 3 busur panah Houyi di kekaisaran, dan sekarang telah hancur. Li Tu mendarat. Anak panah itu membuatnya merasa benar-benar kelelahan, wajahnya dipenuhi keringat. Mereka berhasil memblokirnya dengan segenap kekuatan mereka. Tanpa melirik tembok kota, dia berbalik, mengangkat tubuh Yunxi, dan berjalan memasuki kota selangkah demi selangkah. Cedera Yunxi terlalu parah untuk menahan guncangan perjalanan yang hebat. Li Tu menggendongnya, selangkah demi selangkah, dengan mantap dan pasti. Li Tu, yang berlumuran darah, menggendong Yunxi, yang juga berlumuran darah, ke jalan yang ramai, dan seketika menimbulkan sensasi. Seluruh kota gempar. Seluruh kota gempar ketika identitas kedua orang itu terungkap. Berita itu menyebar dengan cepat. Li Tu, Prefek Jingzhou, dibunuh. Yunxi tertembak panah Houyi dan meninggal saat mencoba menyelamatkan gurunya. Seluruh kota gempar. Seketika itu, ibu kota terguncang hebat, dan semua orang yang menerima berita itu terkejut dan pucat pasi. Apa? Setelah mendengar berita itu, Wen Zongge dari keluarga Wen merasa pandangannya menjadi gelap dan hampir pingsan. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya, ketidakpercayaan memenuhi matanya dengan keputusasaan. Pergi ke kediaman Li, segera. Dia berbicara dengan nada sedih. Kediaman Perdana Menteri. Jia Zhenbang sangat terkejut sehingga ia melompat dari kursinya dan hampir jatuh ke tanah. Apakah orang-orang ini sudah gila? Menggunakan panah Houyi adalah kejahatan berat. Dasar idiot. Segera ke istana, aku ingin ke istana sekarang juga. Dia sangat cemas. Sejak elit Xiongnu menyerang ibu kota 20 tahun yang lalu, telah ada bertahun-tahun kedamaian. Peristiwa besar ini pasti akan mengguncang seluruh istana. 9 Aula Neter. Guru, Li Tu tidak meninggal, Pangeran Yunxi yang meninggal. Xin Kubing berbicara dengan ekspresi yang rumit, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang terpendam. Meskipun Nine Nether Hall tidak terlibat dalam masalah ini, mereka memiliki informasi intelijen tentang hal itu sejak awal. Seandainya Li Tu diberitahu tepat waktu, mungkin insiden tragis ini bisa dihindari. Semuanya sudah terlambat. Mari kita istirahat. Keadaan sudah di luar kendali. Kota ini akan segera berubah.
Taois Zhou Yu berbicara pelan, melirik ke arah kota kekaisaran di kejauhan. Dia tersenyum kecut, sedikit rasa tak berdaya tiba-tiba muncul di wajahnya, dan bergumam. Yang mulia, Anda terlalu waspada terhadap saya. Kematian seorang pangeran saja sudah cukup untuk menyebabkan pertumpahan darah di seluruh kota. Pada saat kritis ini, gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian seseorang secara tidak sengaja. Pada saat itu, semua pejabat di ibu kota yang menerima berita tersebut bergegas ke pengadilan. Istana Kekaisaran. Aula Qianyuan. Kaisar menatap laporan rahasia di tangannya, hatinya mencekam, dan alisnya berkedut tanpa henti. Bang! Tiba-tiba, dia membanting tinjunya dengan keras ke meja di depannya, dipenuhi amarah. Dia tidak terkejut bahwa seseorang mencoba membunuh Li Tu, bahkan, dia sudah menduganya. Namun, orang-orang yang pergi untuk membunuh Li Tu entah bagaimana memperoleh senjata terlarang, yaitu busur panah Houyi. Namun dia sama sekali tidak menerima kabar apapun. Yang paling tidak bisa ia terima adalah Yunxi meninggal karena hal itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Di hadapanku terbaring seorang kasim tua yang terluka parah, berlutut di tanah, hampir mati, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Pelayan tua ini tidak berguna. Dia terluka parah oleh kedua orang itu, yang menyebabkan Yang Mulia Yunxi terkena panah. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan saya kematian. Suara kasim tua itu bergetar. Kaisar terdiam lama, perlahan-lahan menekan amarah di matanya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan obati lukamu. Ini bukan salahmu. Wajar jika kau tidak mampu menahan serangan dua tokoh setingkat penjaga sendirian. Terima kasih, Yang Mulia. Kasim tua itu pergi. Insiden ini tidak hanya melibatkan konflik terbuka, tetapi juga pertempuran sengit antara para penguasa yang lebih menakutkan di balik bayangan. Chou, Yin, Mao. Kalian bertiga pergi ke kantor pemerintahan prefektur Jingzhou dan cari tahu apakah Yunxi bisa diselamatkan. Selain itu, bantu Li Tu, bunuh siapapun yang menghalangi jalannya, jangan biarkan siapapun hidup. Kaisar berbicara dengan marah, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Para pengawal, sampaikan dekrit ini, Batalion Harimau Pengawal Kekaisaran, pergilah ke kediaman prefek dan patuhi perintah prefek. Katakan pada Yubolao bahwa siapapun yang diperintahkan Li Tu untuk dibunuh, bunuh dia. Kata-kata Kaisar dipenuhi dengan kemarahan yang hampir tak tersian-sian. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Pergilah sendiri ke Istana Kuning. Kaisar berbicara berulang kali, suaranya yang dingin mengintimidasi. Semua orang tahu bahwa ada sekelompok pembunuh elit di sekitar Kaisar, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa para pembunuh ini dinamai berdasarkan 12 cabang bumi. Setelah Kaisar menyelesaikan semua itu, alisnya perlahan mengerut lalu rileks, amarahnya terus meningkat. Sebelum ada yang menyadarinya, Ibu Suri masuk, menghela napas panjang, dan berkata, kau telah berhasil menyeimbangkan keadaan beberapa tahun terakhir ini, tetapi aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi lagi. Karena mereka sudah bergerak, biarkan Li Tu membantai mereka semua. Para iblis ini berniat jahat. Aku tidak menghukum mereka ketika 9 alam bawah gagal membasmi mereka, tetapi mulai hari ini, tidak satu pun dari mereka akan dibiarkan hidup di ibu kota. Suara Kaisar terdengar dingin membekukan. Ibu Suri terkejut. Ia tahu Kaisar berhati baik, dan karena ia berhutang budi kepada orang-orang itu di masa lalu, ia selalu mengabaikan mereka, bahkan ketika mereka menerobos masuk ke istana bagian dalam, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Tetapi kali ini, kata-katanya jelas menunjukkan bahwa ia telah benar-benar diprovokasi. Dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, apakah wilayah 9 dunia bawah terkendali. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama saya hidup, dia tidak akan bisa bergerak. Kata-kata Kaisar dipenuhi dengan kekuatan dominasi yang tak tertandingi. Jika Kaisar tidak memiliki cara untuk mengendalikan penguasa Dao 9 meter, bagaimana mungkin dia bisa tenang membiarkan seseorang seperti penguasa Dao 9 meter hidup? Sebaiknya kau pergi ke istana dulu, para menteri itu sudah mulai tidak sabar. Permaisuri janda memberikan pengingat. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, kirim saja para penjaga untuk menjaga aula utama dan awasi dengan cermat. Ibu Suri terkejut dan bertanya, apa maksudmu? 20 tahun telah berlalu, dan beberapa orang perlu diberi pelajaran. Kaisar berdiri, berbalik, dan masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Ibu Suri berubah drastis. Bagian 286. Setelah menerima kabar itu, Yunhe menatap catatan itu dalam diam untuk waktu yang lama, dengan kilatan dingin di matanya, dan berkata, pengkhianat Li Tu itu ternyata masih hidup. Dia dengan marah menepiskan tangannya, berbalik, amarahnya masih membara. Di belakangnya, Kasim Zhang menjilat, Yang Mulia, kematian Yunxi adalah keuntungan besar. Dengan kematiannya, Li Tu, guru muda yang bodoh ini, tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Kita punya banyak waktu untuk membunuhnya perlahan-lahan. Yunhe mengangguk dan berkata dengan nada mengejek, bagaimana mungkin Li Tu bisa lolos dari genggamanku? Di sebelah utara kota. Di dalam ruangan rahasia di sebuah restoran. Sialan, binatang buas itu masih hidup. Kita sudah menghabiskan 200.000 tael perak. Raungan guru Wang menggema. Jangan terburu-buru, pangeran kelima sudah mati, syukurlah. Dengan kepergiannya, si bajingan Li Tu pasti akan kehilangan kekuasaan, dan membunuhnya akan sangat mudah.
Seorang pria kaya lainnya angkat bicara dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Ayo, kita minum untuk merayakan kematian si bajingan kecil Yunsi itu. Gu Tiansu juga tidak membiarkan kita lolos begitu saja waktu itu. Syukurlah dia sudah pergi. Ya, kedua bajingan itu, Li Tu dan Yunsi, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Bunuh mereka, bunuh seluruh keluarga mereka, berikan para pria kepada anjing, dan gunakan para wanita sebagai pispot. Hahaha. Suara-suara arogan dan angkuh terdengar. Kantor Gubernur Prefektur Jingzhou. Li Tu membawa tubuh Yunsi sampai ke gerbang rumah besar itu. Sepanjang jalan, semua orang di jalan Zhu pucat pasi, menatap Li Tu dalam keheningan yang tercengang. Li Chanen diliputi kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pedangnya berlumuran darah, dan dia menolak untuk mengembalikannya ke sarungnya, mengikuti dan melindungi musuh sepanjang jalan. Li Tu memasuki rumah besar itu. Saya memasuki ruangan. Li Tu dengan hati-hati menempatkan Yunsi di tepi tempat tidur, tidak berani menyentuh panah raksasa itu. Li Tu mencengkeram erat anak panah raksasa di depan dada Yunsi dengan tangan kirinya, lalu membelah telapak tangan kanannya menjadi pedang dan menebas dengan sekuat tenaga. Kapan? Dengan suara retakan logam yang patah, Li Tu memutus salah satu ujung mata panah. Satu bagian di dalam tubuh Yunsi tetap diam sepenuhnya, tetapi tangan kiri Li Tu, untuk mengendalikan anak panah, menahan benturan yang luar biasa, dan mulutnya yang seperti harimau berlumuran darah. Li Tu melanjutkan, memotong bagian di belakangnya juga. Setelah menekan luka untuk menghentikan pendarahan, Li Tu dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Semuanya akan baik-baik saja. Li Tu berbisik pelan dan lembut di telinganya, lalu berbalik dan pergi. Pintu terbuka, dan Li Chanen berdiri di sana, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tuanku, siapa yang akan Anda bunuh? Dia bertanya langsung, sambil menggenggam pedangnya erat-erat. Dia adalah pengawal Li Tu, dan seharusnya dialah yang menangkis panah itu, tetapi Yunsi melakukannya tanpa ragu-ragu, yang membuat Li Chanen dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Siapapun pelakunya, dia akan rela mengorbankan segalanya untuk membalas dendam. Kau tetap di sini dan jaga tempat ini. Siapapun, tak seorang pun, diizinkan masuk sebelum aku kembali. Li Tu berbicara, kata-katanya mengandung nada muram. Tuanku, mungkinkah, Yang Mulia Yunsi masih memiliki secercah harapan? Setelah mendengar kata-kata Li Tu, Li Chanen langsung menunjukkan sedikit rasa gugup dan cemas. Li Tu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ingat, tidak seorang pun, siapapun dia, diperbolehkan masuk. Setelah selesai berbicara, dia pun pergi. Yakinlah, tuanku, kecuali saya mati, tidak seorang pun diizinkan masuk. Li Chanen menggenggam pedang panjangnya erat-erat, matanya penuh tekad dan ketegasan. Meninggalkan kediaman Li. 500 pengawal kekaisaran sudah berdiri di luar gerbang, dipimpin oleh Yu Bolao, salah satu dari 3 komandan pengawal kekaisaran. Yu Bolao, salah satu ahli bela diri paling terkenal di ibu kota, adalah komandan batalion harimau pengawal kekaisaran. Dia adalah pembunuh yang kejam dan tanpa ampun. Ia berusia parubaya dan mengenakan topeng setengah besi di wajahnya. Konon, separuh wajahnya robek ketika ia bertarung melawan seorang kepala aula sekte iblis surgawi. Ketika keduanya kelelahan, mereka saling mencabik-cabik wajah satu sama lain. Tenggorokan pemimpin itu terkoyak oleh gigi Yu Bolao, dan Yu Bolao memakan jantung dan hatinya mentah-mentah, mengunyah dan menelan bola matanya. Dia menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di ibu kota. Yu Bolao melangkah maju dan berkata, Yu Bolao dari perkemahan harimau, memimpin 500 orang, menunggu perintah Tuan Li. Li Tu bahkan tidak meliriknya, sebaliknya, dia mendongak dan menatap ke depan. 10 pengendara tiba dengan kecepatan luar biasa, menimbulkan kepulan debu saat mereka melaju, seperti rentetan anak panah. Ke-10 pria itu mengenakan pakaian hitam, masing-masing membawa pedang, dan mereka memancarkan aura yang penuh semangat dan luar biasa. Para penjaga. Mata Yu Bolao menjadi gelap, dan dia segera berteriak dingin. Seketika itu juga, 500 prajurit dari Kam Harimau membentuk formasi pertempuran, masing-masing memegang 2 pedang, aura mereka seganas harimau. Bahkan seorang ahli tingkat 4 pun tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup melawan formasi 500 penjaga Kam Harimau. Yu Bolao meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya, ekspresinya serius. Ia dapat mengetahui sekilas bahwa 9 dari 10 orang itu adalah ahli tingkat menengah peringkat keempat. Salah satunya bahkan sudah mencapai level 4 tingkat lanjut. Masing-masing dari mereka memegang pedang, dan semuanya setidaknya berada di tingkat menengah peringkat keempat. Kekuatan seperti itu hanya dimiliki oleh sekte-sekte transenden, bahkan, hanya beberapa sekte legendaris yang memiliki begitu banyak ahli. Saat derap kaki kuda semakin mendekat, ke-10 orang itu tiba-tiba menghentikan kuda mereka, turun dari kuda, dan berlutut, mengabaikan 500 tentara. Salam, pemimpin aliansi. Salam, pemimpin aliansi. Ke-10 pria itu berteriak keras, suara mereka seperti guntur. Seketika itu, semua penjaga Kam Harimau tampak bingung. Yu Bolao terkejut dan langsung menyadari bahwa, pemimpin, yang dimaksud orang-orang itu adalah Li Tu. Dia menatap Li Tu dengan tak percaya. Dia pernah mendengar bahwa Li Tu adalah pemimpin aliansi seni bela diri di wilayah Tenggara. 10 pakar tingkat menengah level 4 benar-benar berlutut.
Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Li Tu melangkah maju dengan tenang, dan para penjaga kam harimau memberi jalan untuknya. Setelah sampai di antara ke-10 orang itu, orang yang memimpin mereka tak lain adalah Dugu Bai. Setelah menerima surat dari Li Tu, dia secara pribadi memimpin sebuah kelompok ke ibu kota. Pemimpin aliansi, saya malu karena datang terlambat dan menyebabkan upaya pembunuhan terhadap Anda. Dugu Bai menundukkan kepalanya. Setelah menjalani pelatihan di aula aliansi Huangshan, dia tidak lagi naif dan keras kepala seperti sebelumnya. Dia telah menjadi cakap dan dewasa, dan kemampuan bela dirinya telah mencapai tingkat mahir peringkat keempat. Bangun dan ikut aku membunuh orang. Li Tu berbicara dengan dingin. Ke-10 pendekar pedang itu tiba-tiba berdiri, dan setelah mendengar kata-kata Li Tu, mereka langsung melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Setelah berdirinya Balai Aliansi Huangshan, 30 talenta menjanjikan yang dipilih oleh Li Tu semuanya belajar dan berlatih dengan tekun, bertindak atas nama surga, membunuh banyak orang jahat di wilayah Tenggara, dan telah lama mengembangkan kemauan yang kuat. Kepala suku Yu, tolong bawa anak buahmu dan kepung area di sekitar paviliun bulan mabuk. Tidak ada yang boleh masuk tetapi tidak ada yang boleh keluar. Li Tu berbicara dengan dingin. Yu Bolao menatap ke-10 orang di belakang Li Tu dengan rasa khawatir yang mendalam di matanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin para penjaga kam harimau pergi. Li Tu menaiki kudanya dan, memimpin 10 orang, menyerbu menuju Menara Zuiyue. Menara Zuiyue. Musik dan tarian tak pernah berhenti. Meskipun seluruh ibu kota dilanda kekacauan dan orang-orang biasa berlindung di rumah mereka karena takut terjebak dalam baku tembak, mereka yang mencari kesenangan terus menikmati gaya hidup hedonistik mereka, dan wanita-wanita cantik tetap menyambut mereka dengan senyuman. Sampai saat ini, 500 penjaga tiba-tiba datang, memblokir kedua ujung jalan, dengan seorang penjaga setiap 10 langkah dan seorang patroli setiap 5 langkah, sehingga menguasai seluruh jalan tempat pertunjukan kembang api berlangsung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak tentara? Set, hati-hati, mereka semua pengawal kekaisaran. Apa kau melihat mereka, batalion harimau? Apa yang terjadi? Ini serius. Seketika itu juga, rumah-rumah bordil di kedua sisi menjadi sangat panik. Para pelanggan dan pelacur di paviliun semuanya mengintip keluar dan terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Dengan pemandangan seperti ini, mungkinkah kaisar sendiri telah tiba? Saat seluruh jalanan dipenuhi keraguan, Li Tu memimpin 10 penunggang kuda dan tiba-tiba bergegas masuk, berhenti tepat di depan Menara Zuiyue. Li Tu turun dari kudanya, dan 10 orang mengikuti di belakangnya, langsung menyerbu Menara Zuiyue. Oh astaga, bukankah ini prefek ibu kota dan tutor junior pangeran yang baru diangkat, Tuan Li Tu? Apa yang membawa Anda ke paviliun bulan mabuk kami? Silakan, silakan masuk, saya akan segera mencarikan Anda gadis terbaik. Nyonya itu bergegas maju, memaksakan senyum, tetapi jantungnya berdebar kencang karena takut. Dia sudah terbiasa melihat berbagai macam pria kejam, tetapi hari ini, Li Tu dan belasan pria lainnya membuat kakinya gemetar. Bas! Seorang pendekar pedang berpakaian hitam menghunus pedang panjangnya dan menempelkannya ke leher wanita itu. Nyonya itu membeku, terlalu takut untuk bergerak, wajahnya pucat pasi. Li Tu terus maju dan menerobos masuk ke aula utama. Lobi itu dipenuhi tamu dan pelacur, semuanya menatap dengan kaget pada tamu-tamu tak diundang tersebut. Membunuh. Li Tu meliriknya dan berbicara dengan dingin. 5 pendekar pedang tiba-tiba menyerang, target mereka adalah 5 master yang bersembunyi di antara kelompok itu. Seketika itu, kilatan pedang memenuhi aula, dan darah berceceran di mana-mana. Jeritan dan tangisan ketakutan terdengar silih berganti, dan para pelanggan serta pelacur yang tidak bersalah jatuh ke tanah karena ketakutan yang luar biasa. Li Tu bahkan tidak meliriknya sebelum naik ke atas. Apa yang kau lakukan? Itu kamar tidur Nona Xiaoxing di lantai atas. Menteri Zen dari Kementerian Kehakiman ada di sini. Apa kau ingin mati? Beberapa preman mengepungnya, dan mereka semua terkejut ketika melihat bahwa itu adalah Li Tu. Sebelum mereka sempat bereaksi, Dugu Bai menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba kilatan cahaya pedang muncul. Leher kedua preman itu sudah teriris dan berdarah, dan mereka langsung jatuh ke tanah, tanpa kesempatan untuk melawan hingga tewas. Para preman lainnya langsung ketakutan, dan mereka semua berlutut memohon ampun. Li Tu menendang pintu Su Xiaoxing dengan keras, hingga terbuka paksa. Bang! Di dalam ruangan, Zhen Huaidan dan beberapa pejabat muda merayakan kematian Yunxi dengan penuh kesombongan dan dentingan gelas. Suara keras itu mengejutkan mereka, dan mereka menoleh. Li Tu masuk. Saat memasuki ruangan, orang pertama yang dilihat Li Tu adalah Zhen Huaidan dan Xing Gesang. Kementerian Kehakiman meninjau kasus tersebut. Mereka didampingi oleh beberapa pejabat, sebagian dari Kementerian Personalia dan sebagian lainnya dari Kementerian Pendapatan. Mereka berkumpul untuk minum dan bersenang-senang, sementara dari balik tirai terdengar suara familiar Su Xiaoxing memainkan kecapi. Kelompok itu sedang minum dan tertawa ketika perubahan mendadak ini mengejutkan mereka. Mereka berbalik dengan terkejut dan marah, tetapi ketika mereka melihat Li Tu, mereka semua tercengang. Bagian 287. Kelompok itu langsung membeku, wajah mereka pucat pasi seperti terong layu, ekspresi mereka berubah-ubah karena cemas. Li Tu, ternyata kau. Kenapa kau? Apa yang membawamu kemari?
Zhen Huaidan berbicara dengan canggung. Begitu mendengar nama, Li Tu, musik dari balik tirai tiba-tiba mengencang, dan baru perlahan kembali normal setelah beberapa saat. Ketika Xing Gezang melihat darah di pedang Dugu Bai di belakang Li Tu, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba berkata dengan suara berat, Li Tu, berani-beraninya kau. Kita di sini sedang minum dan membahas urusan negara, dan kau malah berani membunuh seseorang. Apakah kau ingin mati? Berani-beraninya kau mengabaikan hukum. Ya, Li Tu, apa yang ingin kau lakukan? Kita semua adalah pejabat yang diangkat oleh Istana Kekaisaran. Kau membawa orang-orang ini ke sini untuk membunuh orang, bukan? Pejabat muda lainnya berbicara dengan lebih arogan, memandang Li Tu dengan sinis, diam-diam berpikir bahwa dia dapat menggunakan ini sebagai bukti untuk menjebak Li Tu atas kejahatan serius. Ekspresi Li Tu sangat acuh tak acuh. Dia berbicara perlahan dan hati-hati, berkata, kau tidak salah, aku memang datang ke sini untuk membunuh seseorang. Dia melambaikan tangannya dengan dingin. 3 pendekar pedang menyerbu keluar dari belakang. Kamu mau melakukan apa? Para pejabat itu terkejut dan marah. Zhen Huaidan baru saja berdiri, hendak mengumpat, ketika sebuah pedang melesat dan menebas lehernya. Seketika itu juga, Zhen Huaidan memuntahkan seteguk darah dan jatuh tersungkur, matanya masih dipenuhi ketersenjingan dan kebencian. Tampaknya bahkan dalam kematian pun, dia tidak percaya bahwa Li Tu berani menyerangnya. Pejabat muda yang baru saja berbicara itu juga tertusuk oleh satu pedang. Xing Gezang menjerit kesakitan, tidak mampu melarikan diri, dan meninggal di tempat. 7 atau 8 petugas tewas di tempat kejadian. Sebelum meninggal, mereka semua sangat terkejut dan tak percaya, tidak dapat meyakini bahwa Li Tu berani melakukan hal itu. Darah ada di mana-mana. Yu Bolao, yang bergegas naik dari belakang, juga naik ke atas saat ini. Ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, ekspresinya berubah drastis. Li Tu benar-benar menargetkan begitu banyak pejabat tinggi Istana Kekaisaran. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Dia sangat terkejut, Li Tu sungguh sangat berani. Dia bahkan lebih kejam daripada sebelumnya. Semuanya, keluar. Li Tu berbicara dengan dingin. Dugu Bai memimpin anak buahnya pergi dan berjaga di luar pintu. Dugu Bai menatap dingin Yu Bolao, yang sedang mengintip ke dalam. Yu Bolao langsung merasa khawatir dan buru-buru melambaikan tangannya, berkata, aku tidak akan masuk, aku tidak akan masuk. Kemudian dia mundur beberapa langkah. Dia sudah lama tidak merasakan ketakutan yang mencekam ini sejak pemusnahan iblis di ibu kota. Di dalam ruangan, Li Tu dengan tanpa ampun melangkah menembus darah dan mengangkat tirai. Di balik tirai, Su Xiaoxing mengenakan gaun istana tanpa lengan, bahu dan tulang selangkanya yang seputih salju tampak halus dan indah. Ia meletakkan tangannya yang lembut di atas kecapi, berhenti sejenak, mendongak, dan menatap Li Tu dengan mata indahnya. Hidungnya lurus dan halus, dan fitur wajahnya dewasa dan menawan, dengan melankolis unik seorang wanita muda. Kau telah membunuh seseorang di sini lagi. Dia bergumam sambil berbicara. Ini kali kedua. Li Tu menatapnya dengan dingin dan berkata, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Jawab aku dan kau akan hidup, jika tidak, kau akan mati. Su Xiaoxing tiba-tiba tersenyum dan berkata, silakan bertanya. Sebutkan lokasi semua poster depan Dark River, serta markas besarnya. Kata-kata Li Tu dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar itu, Su Xiaoxing terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan ekspresi rumit dan berkata, kau memang sangat cerdas, tetapi bukankah menurutmu terlalu percaya diri untuk mencoba menaklukkan sungai kegelapan sendirian? Li Tu berkata, jawab aku. Su Xiaoxing menatap Li Tu, dan dia bisa melihat amarah dan niat membunuh yang meluap-luap dalam diri pria itu. Ekspresi kebingungan muncul di mata indahnya. Bagaimana mungkin Yunxi yang biasa saja bisa membuat Li Tu begitu marah dan kehilangan ketenangannya? Jika aku tidak tahu alasannya, aku mungkin akan mengira kau bertindak gegabah demi seorang wanita. Su Xiaoxing tersenyum tipis, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Tu melangkah maju dan membalikkan kecapinya. Kejadian kali ini lebih brutal dan kejam daripada sebelumnya. Li Tu menamparnya dengan keras di wajah. Memukul. Su Xiaoxing jatuh tersungkur ke tanah, bercak darah sepanjang 5 jari muncul di pipi kirinya yang cantik. Sebelum dia sempat bereaksi, Li Tu sudah mendekat dan menendangnya di perut. Tak kenal belas kasihan. Bang! Dengan suara gedebuk yang teredam, Su Xiaoxing meringkuk di tanah kesakitan, air mata mengalir di wajahnya, merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur berkeping-keping. Namun ia tertawa, tawa yang bercampur air mata, tawa yang mengejek, begitu tegas, seolah-olah ia menertawakan kelemahan dan ketidakberdayaan Li Tu. Kamu boleh terus tertawa. Li Tu tiba-tiba menjambak rambut hitam panjangnya, mengangkatnya dengan kasar, dan merobek pakaiannya. Gaun istana itu robek. Tubuhnya yang indah terungkap. Dia tidak mengenakan pakaian dalam atau celana dalam, dia hanya mengenakan gaun istana yang kosong itu. Tanpa celah. Bagi setiap pria, ini adalah karya seni yang layak dihargai seumur hidup dan dikagumi selama berhari-hari tanpa henti. Li Tu menjambak rambutnya, kakinya sudah terangkat dari tanah, jari-jari kakinya yang indah menunjuk kesakitan. Tapi dia tertawa, membiarkan tubuhnya tetap telanjang di hadapan Li Tu. Aku tak keberatan membiarkanmu tampil di jalanan seperti ini, agar dunia bisa melihat betapa cantiknya istri putra mahkota.
Li Tu berbicara dengan dingin, itu adalah sebuah ancaman. Tidak ada wanita yang berani mempermalukan diri seperti itu. Su Xiaoxing tiba-tiba tertawa, tawa yang memikat semua orang. Tahukah kamu mengapa aku hanya perlu mengenakan satu potong pakaian? Karena aku menunggumu. Di dunia ini, hanya kau yang akan melakukan ini, dan hanya kau yang berani merobek pakaianku seperti ini. Dia tiba-tiba menatap Li Tu, tatapan liar muncul di matanya. Tatapan Li Tu tetap dingin, tetapi hatinya mencekam. Ancaman apa yang mungkin ditakuti oleh seorang wanita yang telah jatuh ke titik ini? Apakah kamu takut? Su Xiaoxing tertawa, dengan sengaja mempermalukan Li Tu yang lemah, dan berkata, semua orang mengira kau sangat kuat, tetapi aku tahu kau sangat lemah. Jika kau tidak mengetahui lokasi sungai kegelapan, kau tidak akan bisa menyerbu istana untuk menghadapi Yun He dan Permaisuri. Bahkan jika kau memiliki amarah dan kebencian yang meluap-luap, kau hanya bisa menekannya. Itu pasti sangat menyakitkan, bukan? Dia tersenyum puas, menatap Li Tu dengan tatapan yang tampak seperti kegilaan di matanya. Alis Li Tu berkedut. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Ia tiba-tiba melanjutkan bicaranya, dengan sempurna mengatur nuansa kata-katanya, cukup untuk menekan Li Tu sekaligus memberinya harapan. Wanita ini memang menakutkan. Bicaralah, jawab Li Tu dingin. Su Xiaoxing berinisiatif memeluknya, melingkarkan kakinya di pinggangnya. Tiba-tiba, dia mendekatkan wajahnya ke telinga pria itu, napasnya semanis anggrek, dan berkata, setelah membunuhnya, kembalilah ke sini. Aku ingin kau membayarku dengan tubuhmu. Selama sisa hidupmu, selamanya, kau tidak boleh menyentuh wanita lain. Apakah kau bersedia? Ini adalah permintaannya. Li Tu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat pinggangnya yang ramping dan mulus dan membantingnya dengan keras ke tempat tidur. Matanya dipenuhi kebencian, namun ia tetap tenang saat berdiri di samping tempat tidur dan berkata, bicaralah. Su Xiaoxing tersenyum, dia tahu bahwa Li Tu telah mengalah. Seperti kucing, dia kembali naik ke tubuh Li Tu, berbisik di telinganya, jangan terlalu kasar. Ingat, namaku Wan Mei, Su Wan Mei. Kemudian muncul banyak lokasi lainnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Li Tu dan tersenyum menggoda, aku sudah mengatakan semuanya. Bukankah seharusnya kau menciumku sekarang? Li Tu memejamkan matanya, bibirnya terkatup rapat, dan tinjunya yang terkepal gemetar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Su Xiaoxing melingkarkan lengannya di lehernya, memancarkan pesona, dan memberinya ciuman ringan sebelum dengan lesu ambruk ke tempat tidur, sambil berkata, silakan, aku akan menunggumu di sini. Lain kali kau datang, aku ingin mendengarmu memainkan Phoenix Shaking Its Mate. Li Tu berbalik dan pergi. Begitu berada di luar, dia dengan dingin menyatakan, tidak seorang pun di seluruh jalan ini yang menguasai seni bela diri akan luput dari hukuman. Yu Bolao langsung pergi. Tahun ini dikenal sebagai tahun berdarah di rumah bordil. Karena satu kalimat dari Li Tu, seluruh jalan berlumuran darah. Bagian 288. Istana Kekaisaran. Para penjaga bersenjata lengkap dan memancarkan aura yang menakutkan. Di luar Istana Emas, jumlah penjaga tiba-tiba bertambah 3 kali lipat, semuanya adalah anggota elit Garda Kekaisaran. Di dalam Istana Emas, semua pejabat berkumpul, menunggu kedatangan Kaisar. Mereka tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada kenalan lama mereka. Pada saat kritis ini, setiap orang harus berhati-hati. Sepanjang sore, matahari berubah dari pancaran keemasan yang menyilaukan menjadi senja merah darah yang menyinari istana, tetapi Kaisar tidak pernah muncul. Para penjaga di luar istana tetap berada di dekatnya. Para menteri itu tak sanggup lagi duduk, wajah mereka menunjukkan kecurigaan dan ketakutan. Kemana Kaisar pergi? Apa yang telah dilakukannya? Mengapa semua pejabat tak terlihat dimanapun saat peristiwa sepenting itu terjadi? Perdana Menteri, bolehkah saya meminta izin untuk menanyakan di mana Yang Mulia berada sekarang? Perubahan drastis telah terjadi, Yang Mulia harus secara pribadi mengawasi jalannya acara. Salah satu dari mereka tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Mereka telah menunggu selama beberapa jam, dan banyak di antara mereka sudah berusia 70-an atau 80-an. Setelah beberapa saat, lengan dan kaki mereka yang sudah tua terlalu lemah untuk berdiri. Namun, Jia Zhenbang memasang ekspresi sangat serius dan berkata, Yang Mulia memiliki pengaturan sendiri. Semuanya, jangan khawatir, tunggu saja. Di sisi lain, Yang Wanji juga sedang berpikir keras. Melihat banyaknya penjaga di luar aula, dia tahu bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Yang Mulia telah tiba. Pada saat itu, Kasim yang bertugas mengatur upacara berteriak, dan semua orang langsung menegang. Kaisar berjalan keluar dan duduk di singgasana naga dengan ekspresi acuh tak acuh. Seketika itu juga, para pejabat yang berkumpul berlutut dengan hormat. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Semua pejabat berteriak serempak. Bangunlah, kata Kaisar dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikan hati Yang Mulia. Para pejabat itu berdiri, semuanya tampak tegang dan tidak berani berbicara. Para pemimpinnya, Jia Zhenbang dan Yang Wanji, tetap diam. Li Sun, Zhen Xixia, dan yang lainnya dipenuhi rasa gelisah. Keheningan tiba-tiba menyelimuti Istana Emas. Kaisar menatap kelompok pejabat itu dengan acuh tak acuh. Laporan.
Pada saat itu, seorang utusan tiba-tiba bergegas masuk dari luar, menerobos masuk ke aula, berlutut di tanah, dan berkata, Yang mulia, Li Tu memimpin anak buahnya untuk membantai menara Sui Yue dan seluruh jalan Feng Yue. 107 orang tewas, 8 pejabat, termasuk Zhen Huaidan dan Xing Gezang, peninjau Kementerian Kehakiman, dan Du Xi, asisten direktur Kementerian Pendapatan, tewas. Setelah mendengar itu, semua orang di istana mengubah ekspresi mereka, dan istana emas pun hening sejenak. Ekspresi tidak percaya tampak di wajah semua pejabat. Dia benar-benar pergi dan membunuh seseorang, dan dia bahkan membunuh seorang pejabat tinggi istana kekaisaran. Li Tu memang mengambil langkah, dan dia mengerahkan lebih dari 100 orang. Termasuk 8 pejabat tinggi. Beraninya kau, ini terlalu berani. Seketika itu juga, semua pejabat di istana kekaisaran terkejut. Semua orang mengira Li Tu akan menjadi gila, tetapi menurut mereka, Li Tu paling-paling hanya akan pergi ke istana untuk mengadu kepada kaisar dan dengan keras meminta kaisar untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jadi mereka tiba lebih awal, karena khawatir kaisar akan disesatkan oleh kata-kata Li Tu, dan juga khawatir mereka akan terlibat. Namun, yang mengejutkan mereka, Li Tu justru mengambil langkah. Dia tidak pernah pergi ke istana untuk meminta izin. Selain itu, dia membunuh 8 pejabat segera setelah dia melakukan aksinya. Ini benar-benar keterlaluan. Apa, tidak? Mendengar itu, Li Jun mengeluarkan tangisan pilu, jantungnya bergetar hebat, dan dia merasa pusing hebat, hampir pingsan karena marah. 2 murid kesayangannya dan 2 siswa terbaiknya benar-benar dibunuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhen Xixia dan para pejabat lain yang terlibat sama-sama terkejut. Muridnya sendiri tewas. Mereka langsung marah besar. Yang mulia, Li Tu sungguh sangat lancang. Sekalipun dia dibunuh, pengadilan harus menyelidiki kebenaran dan memberinya keadilan. Dia berani membunuh seorang pejabat pengadilan secara diam-diam, dia pantas mati. Zhen Xixia segera angkat bicara dengan lantang, wajahnya penuh dengan rasa kesal. Baik, Yang mulia, Li Tu terlalu lancang. Saya sarankan dia segera ditangkap. Ya, satu persatu. Meskipun Li Tu dibunuh dan menjadi korban, kita tidak bisa bertindak gegabah seperti ini. Yang mulia, jika Anda menetapkan presiden ini dengan membunuh seorang pejabat istana secara sewenang-wenang, semua pejabat di negeri ini akan hidup dalam ketakutan. Seketika itu juga, beberapa pejabat angkat bicara, semuanya dengan ketulusan yang mendalam dan sikap kemarahan yang benar. Namun kaisar tetap tenang, seolah-olah masalah itu sama sekali tidak layak untuk diributkan. Dia menatap utusan itu dan berkata, saya mengerti. Anda boleh pergi. Utusan itu pun pergi. Kaisar melirik Zhen Xixia dan yang lainnya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak perlu terburu-buru, masih pagi. Aula Sangde. Setelah mendengar berita ini, Yun He langsung terkejut. Binatang buas itu, berani-beraninya dia bertindak sembrono. Yun He dipenuhi rasa kaget dan marah. Jalan Feng Yue adalah benteng yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, tetapi sekarang telah sepenuhnya dihancurkan oleh Li Tu. Hatiku berdarah. Li Tu, dasar binatang buas, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Dia berbicara dengan marah. Keheningan menyelimuti istana emas. Jia Zhenbang termenung, lapisan tipis keringat muncul di pipinya. Dia melangkah maju dan berkata, Yang mulia, Tuan Li Tu saat ini sedang marah dan mungkin dimanipulasi oleh seseorang. Kata-katanya dipenuhi kekhawatiran. Kaisar hanya tersenyum tipis dan berkata, kita tunggu saja. Melihat Kaisar begitu tenang, Zhen Xixia dan Li Jun saling bertukar pandang, tetapi keduanya merasa semakin gelisah. Apa sebenarnya maksud Kaisar dengan membenarkan pembunuhan Li Tu? Laporan. Pada saat itu, utusan kedua tiba. Yang mulia, Li Tu memimpin pasukannya untuk mengepung keluarga Zhang di utara kota, dan seluruh keluarga Zhang telah musnah. Utusan itu berbicara. Seketika itu juga, istana kekaisaran kembali diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang menatap tak percaya, seolah-olah terpaku di tempat. Tidak. Seorang petugas di antara kerumunan tiba-tiba lemas dan jatuh ke tanah, sangat sedih dan patah hati. Yang mulia, saya mohon kepada Anda untuk mengeksekusi bajingan ini. Eksekusi bajingan ini, kejahatan apa yang telah dilakukan klan saya sehingga pantas menerima pemusnahan klan lain? Tidak. Namanya Zhang Xicheng, dan dia berasal dari keluarga Zhang di bagian utara kota. Mendengar bahwa keluarganya telah dibantai, dia menjadi gila. Yang mulia, Li Tu sudah keterlaluan. Baik, Yang mulia, kami memohon kepada Yang mulia untuk segera mengeluarkan dekrit untuk menangkap Li Tu dan membawanya ke pengadilan. Dia bertindak sangat gegabah, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Seketika itu juga, banyak orang di pengadilan angkat bicara, semuanya adalah pejabat dari keluarga-keluarga di bagian utara kota. Upaya pembunuhan ini bukanlah pekerjaan satu orang saja. Jika Li Tu mampu menghancurkan keluarga Zhang, maka keluarga mereka juga berada dalam bahaya besar. Mereka sangat cemas, seperti semut di atas piring panas. Laporan. Tepat saat itu, teriakan lain terdengar. Dalam sekejap, para utusan berdatangan dalam jumlah besar. Li Tu memimpin anak buahnya untuk memusnahkan keluarga Zheng di utara kota. Laporkan, Li Tu telah memimpin anak buahnya untuk memusnahkan keluarga Fu di utara kota.
Laporkan, Litu telah memimpin anak buahnya untuk memusnahkan keluarga Luo di utara kota. Laporkan, Litu telah memimpin pasukannya untuk menghancurkan kuil Baiyun di utara kota. Satu demi satu utusan bergegas menuju aula utama, membawa berita demi berita. Tidak, Cih. Seorang pejabat batuk darah dan pingsan karena patah hati. Litu, aku akan melawanmu sampai mati. Seorang pejabat mengucapkan sumpah serapah dalam kesedihan dan kemarahan, menatap langit dan meraung, matanya dipenuhi kebencian. Litu, dasar jagal, ini permusuhan yang tak bisa didamaikan. Orang satunya lagi langsung duduk di tanah, topi resminya jatuh ke samping, air mata mengalir di wajahnya, benar-benar putus asa. Dalam sekejap, aula itu dipenuhi dengan tangisan kesedihan, duka cita, keputusasaan, dan niat membunuh. Para pejabat yang keluarganya telah dibantai disambar petir. Aula itu dipenuhi dengan tangisan pilu. Bagian 289. Di Istana Kekaisaran, hanya isak tangis dan ratapan yang terdengar sesaat, karena hampir 10 keluarga telah musnah. Di Istana Kekaisaran, hampir 20 pejabat berada di ambang kehancuran. Bencana dahsyat seperti itu benar-benar menimpa mereka. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Litu pantas mati, dia pantas mati. Jika Litu tidak dibunuh, seluruh dunia akan geram, dia harus dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Baik, Yang mulia, Litu harus dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Zhang Xicheng dan yang lainnya semuanya berbaring di tanah, menangis terseduh-seduh, tampak sangat sengsara. Pada saat itu, ekspresi Jia Zhenbang dan Yang Wanji berubah drastis, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling bertukar pandang dan melihat keter Zhen Jing'an di mata masing-masing. Ini benar-benar tragedi terbesar yang terjadi di Kyoto dalam 20 tahun terakhir. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kaisar dapat tetap teguh pada pendiriannya. Itu berarti dia secara diam-diam menyetujui pembantaian ini. Jadi, berani-beraninya mereka berbicara. Zhen Xixia dan Li Jun juga merasakan firasat buruk, dan keduanya bermandikan keringat dingin. Yang mulia, saya merasa kurang sehat hari ini. Bolehkah saya meminta izin untuk pulang dan memulihkan diri terlebih dahulu? Zhen Xixia tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan angkat bicara. Biasanya, dengan Kaisar di sini, siapa yang berani pergi lebih awal? Bahkan jika ibu sendiri meninggal, seseorang harus dengan hormat menunggu Kaisar mengumumkan berakhirnya sidang istana. Namun kini, ia tak bisa menahan diri lagi. Ia takut, sangat takut. Jika keadaan terus seperti ini, tak ada yang tahu apakah utusan berikutnya akan membawa kabar tentang pemusnahan klannya. Saya juga ingin pamit. Saya merasa pusing dan kepala terasa ringan, dan saya benar-benar tidak mampu melanjutkan. Li Jun juga berbicara dengan susah payah. Dia sangat marah ketika mendengar bahwa Zhen Huaidan dan Xing Gezang telah dibunuh, dan dia ingin Kaisar menghukum Litu dengan hukuman mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa. Doakan keselamatan umatku. Lagi pula, kali ini mereka tidak bersih, dan mengingat kepribadian Litu, dia mungkin tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Di aula, para pejabat merasa setengah lega karena mereka tidak memprovokasi Litu, si tukang jagal, dari awal hingga akhir. Yang lainnya ketakutan dan cemas, setiap kali seorang utusan tiba, mereka dipenuhi rasa takut. Aku ketakutan, benar-benar ketakutan. Aku diliputi rasa takut karena pembunuhan yang dilakukan Litu. Ini adalah iblis yang kejam. Ketika Kaisar mendengar kedua pria itu meminta izin untuk pergi, ia tetap acuh tak acuh dan berkata, "Dua menteri saya, tidak perlu terburu-buru." Implikasinya adalah Anda tidak diizinkan untuk pergi. Zhen Xixia dan Li Jun tampak semakin muram, firasat buruk mereka semakin kuat, dan ekspresi mereka dipenuhi kecemasan. Laporan. Pada saat itu, seorang utusan lain bergegas masuk. Seketika itu, semua orang menoleh, memandang utusan itu dengan ketegangan yang luar biasa. Siapakah dia? Jantung banyak orang berdebar kencang. Bicaralah, kata Kaisar dengan tenang. Bahkan wajah utusan itu menunjukkan sedikit kegelisahan saat dia berkata, "Yang mulia, Litu membunuh." Membunuh Zhen Gaixi, putra Menteri Zhen dari Kementerian Pendapatan, dan Li Yaowang, keponakan Menteri Li dari Kementerian Kehakiman. Tidak. Mendengar itu, Zhen Xixia terhuyung dan jatuh ke belakang, matanya yang tua dipenuhi kesedihan dan keputusasaan yang tak berujung. Dan ada kebencian. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan ambruk ke tanah. Harapan. Li Jun juga meraung dan tiba-tiba duduk di tanah dengan air mata mengalir deras dari matanya. Li Sun tidak memiliki anak dalam hidupnya, dan Li Yaowang diadopsi dari keluarga kakak laki-lakinya, dialah satu-satunya harapannya. Namun sekarang, dia telah dibunuh oleh bajingan Litu itu. Yang mulia. Li Jun berbaring di tanah, air mata mengalir di wajahnya, hampir gila. Dia berteriak, "Jika menteri tua ini bersalah, biarkan menteri tua ini mati dengan mengetahui alasannya. Bagaimana mungkin kau membiarkan binatang buas Litu menyakiti keluargaku seperti ini?" Zhen Xixia pun tersadar dan meratap, "Yang mulia, jika Litu tidak mati, itu sungguh tidak masuk akal. Jika Litu tidak mati, itu sungguh tidak masuk akal." Seketika itu juga, puluhan pejabat di Istana Kekaisaran berteriak serempak. Jika Litu tidak mati, itu akan menjadi penghinaan terhadap surga.
Jika Li Tu tidak mati, itu tidak masuk akal. Kaisar duduk di singgasana naganya, dengan dingin mengamati keributan para menterinya. Saya mengerti. Para menteri yang saya cintai, silakan berdiri terlebih dahulu. Para pengawal, di mana Li Tu sekarang? Kaisar berbicara dengan acuh tak acuh. Utusan di bawah segera menjawab, Yang Mulia, Li Tu telah memimpin beberapa ahli dan sedang mendekati aula leluhur keluarga Dong. Seketika itu juga, semua orang di istana kekaisaran terkejut. Balai leluhur keluarga Dong. Nama keluarga permaisuri saat ini adalah Dong, dan nama depannya adalah Jie. Keluarga Dong adalah keluarga dari pihak ibu permaisuri. Balai leluhur keluarga Dong adalah tempat penting bagi keluarga Dong untuk menghormati leluhur mereka. Tempat ini merupakan simbol kejayaan dan sejarah keluarga Dong. Mungkinkah Li Tu benar-benar berani melawan keluarga Dong? Anda harus tahu bahwa keluarga Dong tidak hanya didukung oleh permaisuri Yiru, tetapi mereka juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar yang pernah setara dengan klan-klan kuno. Mereka kuat dan berakar dalam. Jika Li Tu berani menyentuh keluarga Dong, kemungkinan besar dialah yang akan mati. Apalagi menggunakan kekuatan politik, Li Tu bahkan mungkin tidak akan bisa masuk ke aula leluhur keluarga Dong hidup-hidup. Sungguh orang gila yang pemberontak dan pengkhianat. Orang-orang dari keluarga Dong pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam kita. Zhang Xicheng tiba-tiba berteriak histeris, kata-katanya dipenuhi dengan kenikmatan balas dendam. Dia sepertinya sudah melihat Li Tu dimusnahkan oleh keluarga Dong. Ya, Li Tu sudah ditakdirkan untuk celaka. Dia pantas mati. Dialah yang memprovokasi keluarga Dong, dia sudah tamat. Sayang sekali aku tidak bisa memotong jantung dan hatinya sendiri. Yang lain juga berbicara dengan kejam, kata-kata mereka dipenuhi kebencian, berharap mereka bisa mencabik-cabik Li Tu. Kebencian untuk memusnahkan sebuah klan adalah sesuatu yang tidak dapat didamaikan. Baiklah, Yang Mulia, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk gigih dan melihat seberapa mampu Li Tu sebenarnya. Zhen Xixia berbicara dengan kesedihan yang mendalam, matanya dipenuhi kebencian. Pembunuhan putranya sendiri adalah kebencian yang mengakar dalam dirinya, yang terasa seperti duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Bahkan terhadap kaisar pun, ia menyimpan sedikit rasa dendam. Seketika itu juga, para pejabat yang klan mereka telah dimusnahkan oleh Li Tu semuanya menunggu dengan ekspresi dingin dan muram. Mereka dengan penuh harap menantikan kabar kematian Li Tu. Di sisi lain, Jia Zhenbang dan Yang Wanji saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Sekalipun Li Tu ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Dong, apakah kaisar tidak akan peduli? Perlu diketahui bahwa keluarga Dong adalah salah satu dari 2 keluarga besar di ibu kota, dan kekuatan mereka tak terbayangkan. Jika keluarga Dong benar-benar dipaksa untuk bertindak, itu akan mengguncang pemerintahan. Menggunakan harimau untuk memangsa serigala. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benak Yang Wanji, dalam pertempuran antara Li Tu dan keluarga Dong, siapapun yang hidup atau mati, orang yang duduk di singgasana naga akan tetap teguh seperti batu karang. Kaisar tetap duduk, tampak acuh tak acuh. Tunggu. Aula Sangde. Yunhe mendengar satu laporan rahasia demi satu, dan pikirannya kacau. Sebelumnya ia sudah dipenuhi kebencian, tetapi sekarang ia merasa seolah-olah telah kehilangan orang tuanya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semua hal yang telah kubangun selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh si monster Li Tu. Dia menjatuhkan diri di kursi, wajahnya tanpa ekspresi, matanya dipenuhi rasa takut, dan raut wajahnya pucat pasi. Semuanya sudah berakhir. Selain dukungan permaisuri, aset terbesarnya dalam meraih kekuasaan adalah sungai bawah tanah yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Dan dukungan dari keluarga-keluarga besar ini. Namun, kini fondasi sungai bawah tanah itu sedang dibongkar satu persatu. Keluarga-keluarga utama yang mendukungnya dibantai. Kekalahan total. Sebuah penyesalan tiba-tiba melintas di benaknya, mungkin seharusnya dia tidak menyentuh Li Tu sama sekali. Mungkin, seharusnya kita tidak memprovokasi mereka sejak awal. Dia tidak sanggup menanggung konsekuensi seperti itu. Jika dia bisa mengulang semuanya, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk berteman dan bersahabat dengan mereka. Dia tidak akan pernah memilih untuk menjadi musuh mereka. Li Tu adalah orang gila, seorang iblis. Jangan macam-macam dengan mereka. Aku ingin bertemu permaisuri. Aku ingin bertemu permaisuri. Dia tiba-tiba berdiri seolah-olah sudah gila. Dia kehilangan ketenangannya dan perlu berbicara dengan permaisuri tentang masalah ini untuk menenangkan dirinya. Tepat saat itu, seorang pelayan istana tua tiba-tiba menerobos masuk ke aula Sangde. Tante Ning, ada apa tante kemari? Cepat bawa aku menemui ibu. Yunhe berpegangan pada sehelai rambut seolah-olah itu adalah tali penyelamat dan buru-buru berbicara. Pelayan istana tua itu melambaikan tangannya, lalu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat. Bibi Ning, ada apa? Yunhe langsung terkejut. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Ada seorang kasim tua di luar istana kuning yang bertukar pukulan denganku. Kemampuan bela diri orang tua itu sangat menakutkan. Bibi Ning berbicara perlahan. Setelah mendengar itu, ekspresi Yunhe berubah. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa tinggi kemampuan bela diri Bibi Ning, dia tahu bahwa Bibi Ning memegang posisi penting di hadapan permaisuri dan jelas bukan orang biasa. Sekarang dia mengalami cedera serius. Karena permaisuri tidak dapat meninggalkan istana, saya datang untuk memberitahu Yang Mulia agar tidak khawatir.
Balai leluhur keluarga Dong adalah tempat pemakaman penjahat Litu itu. Dia sudah tamat. Permaisuri telah memerintahkan Yang Mulia untuk segera berangkat membersihkan nama Yang Mulia dari masalah ini. Yang Mulia benar-benar murka kali ini. Tante Ning berbicara dengan susah payah, kata-katanya dipenuhi dengan rasa tak berdaya yang mendalam. Mendengar itu, ekspresi kegembiraan yang meluap-luap terpancar di mata Yunhe. Litu akan mati. Haha, hahaha. Litu pada akhirnya akan mati. Untunglah dia sudah tamat. Selama dia mati, aku tidak takut apapun. Jangan khawatir, Bibi Ning, aku sudah mempersiapkannya. Kambing hitam untuk masalah sungai gelap sudah ditemukan. Yunhe menghela napas lega dan tersenyum. Bibi Ning menatap Yunhe dan tiba-tiba berkata, Wan Mei adalah gadis yang baik, yang mulia. Anda harus memperlakukan keluarganya dengan baik. Secercah ketidakpedulian terlihat di mata Yunhe saat dia berkata, aku tahu. Apa bedanya baginya apakah Mei hidup atau mati malam itu? Dia tidak pernah peduli, aula leluhur keluarga Dong. Bagian 290. Seluruh ibu kota hening. Seluruh rakyat terkejut dan ketakutan ketika mendengar tentang pertumpahan darah di ibu kota. Setiap rumah menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang pengendara tiba-tiba melaju kencang menyeberangi jalan yang lebar dan sepi. Litu memimpin 10 penunggang kuda maju dengan kecepatan tinggi. Yu Bolao memimpin 500 penjaga mengejar dari dekat. Pakaian Litu berlumuran darah merah, dan darah masih menetes dari pedang emas di tangannya. Dia telah membantai lebih dari 10 keluarga berturut-turut, menodai ibu kota dengan darah, dan aura pembunuhannya sangat dahsyat. Dugu Bai dan 10 penunggang kudanya, pakaian hitam mereka berlumuran darah. Setelah berjuang melewati pertumpahan darah, mereka kini menuju tujuan akhir mereka. Su Wanmei mengatakan bahwa markas besar Dark River terletak di balai leluhur keluarga Dong. Beberapa sosok gelap melintas di atas atap di kedua sisi jalan, tetapi Litu tidak memperhatikannya. Para kasim tua itu telah mengikutinya sepanjang jalan. Mereka sama sekali tidak muncul. Balai leluhur keluarga Dong terletak di hutan bambu di selatan kota. Hutan bambu ungu ini ditanam oleh Dong Wushuang, jenderal pendiri dan leluhur keluarga Dong. Sekarang, seperti perkebunan keluarga Dong, hutan ini rimbun dan hijau. Sebuah rumpun bambu yang tenang. Litu memimpin 500 orang masuk, suara derap kuda memecah ketenangan rumpun bambu tersebut. Sekilas, hutan bambu ungu tampak sangat rimbun, hanya dapat diakses melalui beberapa jalan setapak sempit yang dilapisi batu biru. Pemandangannya cukup tenang. Aula leluhur yang megah dapat terlihat samar-samar di antara rumpun bambu. Ini adalah tempat terpenting bagi keluarga Dong, dan biasanya dijaga oleh prajurit klan. Namun hari ini, suasananya sangat sunyi. Bahaya. Dugu Bai sedikit mengerutkan kening, merasakan niat membunuh yang tersembunyi di hutan bambu ungu itu. Jika kita terburu-buru, kerugiannya akan sangat besar. Yu Bolao juga melangkah maju dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Keluarga Dong bukanlah keluarga biasa, mereka memiliki fondasi yang sangat kuat dan secara diam-diam membina banyak ahli dan prajurit tangguh. Hutan bambu ungu harus dijaga ketat, dan terlebih lagi, niat membunuh yang mengerikan yang terpancar darinya saat ini tidak disembunyikan. Litu mengangkat matanya dan menatap dingin ke arah hutan bambu ungu. Di pintu masuk hutan bambu ungu, 2 lembar kertas besar tiba-tiba tergantung terbalik dari 2 batang bambu hijau yang sangat besar. Di atas kertas putih itu, tertulis sebuah bait puisi dengan darah. Cairan otak prefek Jingzhou dapat diminum dan digunakan. Darah di jantung guru kekaisaran harus dimakan dan dimasak. Tulisan horizontal, Litu ditakdirkan untuk celaka. Provokatif. Sebuah provokasi terang-terangan. Ekspresi Dugu Bai berubah drastis, amarahnya melambung tinggi, dan dia meraung, bunuh. Membunuh. Membunuh. Ke-10 guru itu meraung marah. Dugu Bai memimpin 5 orang untuk melindungi bagian belakang, sementara pasukan Yu Bolao membentuk formasi, angsa liar. Setelah masuk, mereka membentuk barisan pertahanan dan tidak boleh bergerak gegabah. Kilatan maut terpancar di mata Litu. Dia berbicara dingin dan memacu kudanya masuk ke dalam ruangan. Tak kenal takut. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil alih kepemimpinan. Hutan bambu ungu itu gelap dan suram, hanya sebagian kecil sinar matahari terbenam yang mengintip di antara dedaunan bambu yang lebat. Rumpun bambu bergerombol rapat, menghalangi pemandangan. 500 meter di depan terdapat balai leluhur keluarga Dong yang megah dan hikmat. Di depan balai leluhur keluarga Dong, beberapa pelayan tua sedang menyapu dedaunan bambu yang berguguran, ekspresi mereka terfokus, seolah-olah mereka tidak melihat pasukan yang menyerbu dari luar. Litu memimpin anak buahnya jauh ke dalam tanah dalam sekejap, menempuh kedalaman 100 meter. Memanggil. Memanggil. Tiba-tiba, suara tembakan panah terdengar dari hutan bambu. Anak panah tak terhitung jumlahnya melesat dengan ganas dari hutan bambu. Engah. Ah. Dalam sekejap, para prajurit dari Kam Harimau berteriak kesakitan saat mereka terkena panah. Pertahanan. Yu Bolao berteriak, dan seketika itu juga para penjaga Kam Harimau, berjumlah 10 orang, membentuk barisan, saling mendukung. Mereka mengayunkan pedang kembar mereka di udara, menebas panah yang datang satu persatu ke tanah. Namun, masih cukup banyak orang yang terkena panah tersebut. Ikuti aku dan serang. Yu Bolao meraung marah dan memimpin 200 orang memasuki hutan bambu ungu.
Mereka langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan para penjaga keluarga Dong yang bersembunyi di hutan bambu. Mengabaikan hujan anak panah yang melesat melewati telinganya, Li Tu terus memacu kudanya ke depan. Ia baru berjarak 200 meter dari aula leluhur keluarga Dong ketika tiba-tiba kudanya tersandung dan sebuah jebakan terungkap di tanah. Sebuah lubang besar dan dalam, dipenuhi dengan pisau-pisau tajam. Siapapun yang jatuh ke dalamnya pasti akan mati. Li Tu membanting telapak tangannya dengan keras ke punggung kuda, melompat, dan mendarat di sisi lain jurang yang dalam. Kuda itu jatuh ke dalam lubang dan tertusuk pedang panjang. Ia meringkik melengking, dan darahnya seketika mewarnai seluruh lubang menjadi merah. Saat mereka mendarat, kilatan cahaya dingin muncul di depan mata mereka, dan dua pedang panjang sudah menebas ke arah mereka. Para pembunuh bayaran paling elit sedang menunggu Li Tu. Li Tu menghindar ke belakang, pedang emasnya berkilauan, dan darah menyembur dari tenggorokan kedua pria itu. 30 lebih pembunuh bayaran menyerbu keluar secara berurutan. 5 pendekar pedang berdiri di samping Li Tu, pedang mereka berkilauan seperti harimau di antara serigala. 30 pembunuh bayaran itu sama sekali tidak bisa mendekati Li Tu. Darah berhujanan. Li Tu bergerak maju dengan tenang. Bang! Tiba-tiba, seikat bambu terbuka, menampakkan seorang pembunuh berpakaian hitam yang pedangnya berkilauan seperti air, mendekat secara diam-diam. Terkejut. Aula leluhur keluarga Dong adalah markas besar Dark River. Bagaimana mungkin tidak ada pembunuh bayaran yang bersembunyi di sana? Namun sebelum pedangnya sempat menyentuh Li Tu, pedang Li Tu melesat melintasi tenggorokannya. Bahkan seorang pembunuh setingkat Suan seperti Li Tu pun tak mampu menahan satu serangan pedang Li Tu. Bang! Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tanah di bawah kaki Li Tu dan meraih pergelangan kakinya. Di atas, sesosok gelap tiba-tiba melompat turun dari rumpun bambu, pedang ramping di tangannya diarahkan ke kepala Li Tu. 8 sosok mengelilinginya dari segala sisi. Ini adalah jebakan yang pasti berhasil. Li Tu tetap tenang dan terkendali, menusukkan pedang emasnya ke bawah. Darah menyembur dari tanah, tetapi orang yang tersembunyi di dalamnya mencengkeram erat pergelangan kaki Li Tu. Li Tu memutus seluruh tangan itu dengan satu tebasan pedang. Seperti elang yang melakukan salto, Li Tu melompat ke udara dan melayang ke langit. Para penyerang di atas saling beradu pedang dengan Li Tu. Kapan? Pedang panjang lawan langsung hancur berkeping-keping oleh pedang emas Li Tu, yang diresapi dengan energi internal. Dengan jeritan, orang yang menyerang dari atas terbelah menjadi dua oleh Li Tu. Li Tu sedang jatuh. 8 pedang panjang diarahkan ke Li Tu dari bawah. Li Tu tiba-tiba melemparkan pedang panjang di tangannya. Pedang panjang itu diresapi dengan energi internal yang dingin. Dampak dari serangan pedang ini menghancurkan formasi 8 orang di bawahnya. Li Tu jatuh ke tanah, menghunus pedang panjangnya, dan menyerbu ke tengah-tengah ke-8 orang tersebut. Engah! Seorang pembunuh bayaran mengalami luka tembak yang menembus dadanya. Ah! Kepala seorang pembunuh terbelah menjadi dua. Tidak! Sebelum salah satu dari mereka sempat mendekati Li Tu menendang pedang panjang dari tanah, menusuknya hingga tembus. 8 orang tewas seketika. Tak ada taranya. Wajah Li Tu tampak sedingin es. Setelah membunuh 8 orang, dia maju sambil membawa pedang panjang yang berlumuran darah. Para pembunuh bayaran yang bergegas datang dari samping, melihat bahwa Li Tu telah berhasil menembus jebakan yang telah disiapkan dengan cermat oleh begitu banyak pembunuh tanpa meninggalkan satu pun yang hidup, semuanya menunjukkan sedikit rasa takut. Mereka tidak berani mendekat. Di dalam aula leluhur, seorang pria parubaya mengamati segala sesuatu di luar dengan dingin. Melihat tingkah laku Li Tu, dia sedikit terkejut, dan tatapannya menjadi gelap. Di samping mereka berdiri beberapa pria kaya bertubuh gemuk dan berwajah berminyak. Itu adalah Wang Yuanwei dan anak buahnya, mereka telah diselamatkan secara diam-diam oleh penduduk Sungai Gelap dan dibawa ke sini. Melihat Li Tu, mereka sangat marah. Tuan Yin, Anda harus membunuhnya. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan Wang berbicara dengan marah. Benar sekali, kita harus membunuh binatang buas ini. Kita harus menghancurkan tulangnya hingga menjadi debu untuk melampiaskan kebencian kita. Bunuh iblis ini. Yang mulia, jika Anda dapat membunuh Li Tu, kami bersedia membayar 200.000 tael lagi. Para pria kaya lainnya juga sama marahnya, mata mereka memerah membayangkan klan mereka akan musnah. Aku tidak pernah menyangka bahwa Li Tu, penjahat licik itu, ternyata adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas. Pria parubaya itu, yang oleh orang lain dipanggil Yin Jun, berbicara dengan nada muram, lalu tiba-tiba berkata, biarkan mereka bertiga bergerak. Aku ingin meminum darah Li Tu. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang bergegas keluar. Jangan khawatir semuanya, Li Tu tidak akan hidup melewati hari ini. Yin Jun berbicara dengan dingin. Li Tu mendekat selangkah demi selangkah, dan kelima pendekar pedang itu telah membunuh semua pembunuh bayaran dan sekarang menjaga sisi Li Tu. Teriakan pertempuran memenuhi hutan bambu saat Yu Bolao memimpin batalion harimaunya dalam pertempuran berdarah melawan para penjaga setempat. Banyak sekali orang yang meninggal atau terluka. Menggigit. Tiba-tiba, sebuah melodi dari piano terdengar. Di hutan bambu, seorang wanita muncul entah dari mana. Ia mengenakan gaun hijau panjang dan memiliki sikap dingin seperti gunung salju. Di depannya terdapat kecapi berekor hangus, yang dipetiknya dengan tangan halusnya.
Musik itu seolah membawa melodi misterius, menyebabkan hati setiap orang berdebar sesaat. Saat musik dimainkan, para pelayan tua yang sedang menyapu daun bambu perlahan-lahan menoleh ke arah Li Tu. Angin bertiup, dan dedaunan bambu berkibar di hutan bambu, mengaburkan pandangan. "Minggir dari jalanku!" Li Tu berteriak dingin. Kelima pendekar pedang itu segera mundur lebih dari 10 langkah. Li Tu tiba-tiba menutup matanya.